Hai, namaku Liz. Aku baru saja lulus dari SMA. Pernahkah kamu melakukan sesuatu yang bodoh karena taruhan? Apa kamu menyesalinya dan khawatir setelahnya? Atau justru kebalikannya? Apakah kamu senang karena teman-temanmu mengeluarkanmu dari zona nyamanmu? Tonton sisa videonya, aku akan beritahukan bagaimana aku mencoba untuk tidur dengan teman baikku, dan bagaimana hasilnya. Di sekolah aku selalu biasa saja. Aku belajar dengan level biasa, tidak menonjol di cara apapun. Tidak bernyanyi di konser atau berada di kontes kecantikan. Itu luar biasa bagaimana secara bersamaan aku mempunyai teman. Satu teman, Alice, bernyanyi di sebuah band. Yang kedua, Martha, meluncurkan blog dan tentu saja mereka berdua sangat populer. Terkadang untukku itu terlihat sepertinya mereka berteman denganku karena kasihan, atau mentertawakanku di belakangku. Aku memiliki satu teman, Jerry, kutu buku aneh yang bergaul dengan beberapa pria tidak populer dan membaca komik. Terkadang aku merasa malu berada di dekatnya, tapi aku berusaha untuk tidak menunjukkannya. Dia teman baik untukku. Dia tidak menonjol dalam apapun kecuali karena keanehannya, dan lalu kita menemukan bahwa dia super populer di kerumunannya. Itu terjadi setelah liburan musim panas. Dia memiliki pacar, seorang cosplayer, dan seorang model terkenal. Aku terkejut, dan bukan hanya aku. Singkatnya, Jerry dan aku bertemu semakin jarang. Aku merasa seperti kelas kedua, walaupun teman-temanku berusaha meyakinkanku untuk tidak memikirkannya. Contohnya, aku mengeluh pada mereka bahwa aku belum pernah dicium, apalagi berada dalam hubungan atau memiliki seks. Mereka berkata padaku mereka tidak punya pacar, jadi mereka belum sejauh itu juga. Mereka berakhir menantangku. Jadi kita membuat taruhan bahwa setiap dari kita akan tidur dengan seorang pria sebelum prom. Pernahkah kamu merasa bahwa kamu melakukan sesuatu yang bodoh, dan kamu mengetahuinya tapi kamu tidak bisa merubah apapun? Kamu melompat ke kolam renang saat pesta, walaupun itu bukan kolam renangmu atau pestamu. Dan kamu adalah gadis tidak populer dengan celana kebesaran, dan ya, kamu tidak bisa berenang. Dan kamu berpikir, wah, ini ide yang buruk. Tapi kamu sudah berada di dalam kolam renang. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa terjebak dengan omong kosong ini. Biasanya, aku tidak memiliki kesempatan. Aku bahkan tidak memiliki pacar. Aku bahkan tidak memiliki prombes. Aku tidak mau menjadi bagian dalam ini. Itu sangat jelas untukku bahwa aku tidak akan menemukan siapapun. Dan jika ya, aku tidak ingin memiliki seks hanya dengan siapa saja. Tapi teman-temanku dengan cepat meyakinkanku. Mereka selalu meyakinkanku akan segala hal. Alice berkata bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki pacar, jadi kita semua sama. Martha setuju dengannya. Tentu saja, Alice memiliki sebuah band dan banyak pria di zona pertemanan, dimulai dengan gitaris mereka. Dan Martha memiliki sekitar 1000 subscriber, dan aku 100% yakin bahwa banyak dari mereka tidak hanya mensubscribe karena postnya tentang mitos dan kebenaran akan skateboards. Aku berusaha untuk membantah mereka, tapi pada akhirnya kita sudah membuat taruhan bodoh ini. Aku memiliki sisa 1 bulan untuk kesepakatan, temukan seorang pria baik dan mengatur seks impian pertamamu. Aku menemukan teman masa kecilku di sosial media, namanya adalah Zack, dan aku ingat bahwa dia pernah menyukaiku. Aku mempelajari halamannya, tidak menemukan fotonya dengan seorang gadis biasa dan memutuskan bahwa dia bebas. Aku menulis padanya. Zack sangat senang untuk melihatku dan mengajakku bertemu. Semuanya berjalan sangat baik. Kita pergi ke sebuah konser di klub, lalu pergi ke kafe, dan semuanya menyenangkan. Kita setuju untuk bertemu lagi dalam beberapa hari. Aku berpikir dia lucu dan akan cocok denganku dan mengundangnya untuk mengunjungiku. Di hari ini, ibuku pergi ke tempat tante. Aku membuat atmosfer romantis di rumah. Aku mendownload beberapa drama, mengatur playlist untuk sebuah kencan, mengatur meja untuk kami, dan aku sangat khawatir bahwa Zack akan lupa membawa kondom. Atau ibu akan kembali lebih awal. Di tengah film, Zack tiba-tiba kebingungan dan mulai menjelaskan padaku bahwa dia sudah lama ingin menghubungiku dan mengakui segalanya. Aku berkata padanya, tidak ada kata yang diperlukan, dan hati kita akan berbicara dan aku mendekat untuk menciumnya. Ternyata dia ingin mengatakan bahwa dia gay. Dan tidak peduli seberapa kuat aku mencoba meyakinkannya, dia menolak untuk pergi ke pesta denganku. Berpura-pura menjadi pacarku karena dia sudah mempunyai pacar. Itu adalah sebuah kegagalan, dan kelulusan tinggal 2 minggu lagi. Alice menulis di chat bahwa dia akan pergi ke kencan pertama dengan seorang gitaris, dan Martha bahwa dia tidak bisa memilih antara seorang blogger yang dia kenal dan seorang pria dengan skateboard yang dia wawancarai untuk berita sekolah. Aku mulai panik dan lalu Jerry mengingatkanku. Jerry menulisku bahwa dia putus dengan seorang gadis.
Dan aku berpikir dia adalah sebuah kesempatan hebat. Aku membalasnya bahwa aku membutuhkan bantuan dan kali ini bukan untuk kimia. Jerry tertawa, berkata dia sangat tertarik dan mengajak bertemu setelah kelas. Kita memiliki malam yang menyenangkan. Jerry cukup baik. Dia selalu baik, tapi sekarang dia mengganti potongan rambutnya yang bodoh dan belajar untuk memilih jaket yang tepat. Jadi aku sangat senang untuknya dan berkata dia terlihat keren. Kita pergi berjalan kaki, pergi ke taman bermain, dan aku lupa mengapa kita bertemu. Sampai Jerry bertanya bantuan apa yang kubutuhkan. Apa kamu tahu rasanya untuk mengatakan kalimat-kalimat apapun, tidak peduli apapun, dan akhirnya mengacaukannya. Dan itu bagaimana akhirnya roda berputar membawa kami ke atas, dan aku memutuskan untuk menciumnya. Jerry mulai merona dan bertanya apa maksudnya. Aku kebingungan, dan mengatakan semuanya tentang taruhan. Dia terlihat kebingungan setelah aku menambahkan, jangan berkata kamu gay juga. Itu seperti Jerry digantikan. Dia marah. Dia berkata padaku banyak hal yang buruk. Dia berkata bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam taruhan apapun. Malam itu hancur. Selagi melihatnya pergi, aku tahu bahwa harapan terakhirku untuk keluar dari situasi ini adalah pergi dengannya. Dan aku baru saja kehilangan teman. Di rumah aku merencanakan dengan gila. Aku tidak tahu pria lainnya. Aku harus berbicara dengan Jerry. Tapi bagaimana? Semakin aku mencoba untuk keluar dari ini, itu semakin buruk. Hanya ada satu hal tersisa yang bisa dilakukan. Untuk menghindari kegagalan, aku tidak harus pergi sama sekali ke prom. Aku memutuskan untuk pura-pura sakit. Seminggu sebelum kelulusan, aku berusaha untuk mendapatkan simpati dari ibuku. Lagi pula, aku mencoba untuk meracuni diriku sendiri. Tidak serius, aku hanya mulai memakan makanan kadaluarsa atau produk yang tidak cocok bersama. Lebih baik sedikit kesakitan di perut daripada seks tidak diinginkan dengan pacar yang tidak eksis. Tubuhku tidak berpikir demikian. Dia bisa menahan makanan kadaluarsa dan susu dengan ikan asin. Dressnya telah selesai. Malam prom adalah besok dan aku duduk dalam air mata dan keputusasaan. Sangat sehat dan tanpa tanda dari seorang pria di permukaan. Aku berusaha untuk menulis teman-temanku beberapa kali, tapi hanya ada kesunyian di grup chat. Aku mulai berpikir bahwa mereka sedang tertawa di suatu tempat di pesan pribadi mereka, dan akan sangat bahagia jika aku muncul dan mulai mengeluh akan kegagalanku. Putus asa dan menangis sepanjang malam aku memutuskan. Persetan, aku akan pergi seperti ini. Aku memakai dressku, memakai make up, dan bersiap-siap untuk malu. Aku langsung melihat Alice dan Martha, dan tidak ada tanda-tanda pria di sekitar. Aku tidak mengerti apapun dan menghampiri mereka. Ternyata Alice putus dengan gitarisnya setelah beberapa kali kencan, dan Martha tidak memilih dan memutuskan untuk lebih hebat dari dirinya. Dan aku pikir bahwa mereka telah melakukannya sejak lama, dan hanya menunggu hari X untuk mengejek dan membuat meme dengan wajahku. Aku menolak alasan mereka tidak memberitahuku masalah mereka. Kita adalah teman, dan mereka berkata aku tidak bertanya, dan mereka tidak mau untuk membebani masalah mereka padaku. Itu adalah prom yang luar biasa. Kita menghabiskannya bersama. Kita mentertawakan diri kita sendiri karena sudah menjadi pecundang dan menutup topik itu. Aku seketika menyadari bahwa teman-temanku hebat dengan masalahnya masing-masing. Dan mereka tidak ingin aku terlihat bodoh. Malam telah diselamatkan sampai aku melihat Jerry. Aku hampir menjatuhkan piringku yang berisi keju ketika aku melihatnya. Aku sangat tidak nyaman. Kita memiliki malam menyenangkan terakhir kali dan penawaran bodohku merusak segalanya. Sesuatu harus dilakukan. Segera. Seseorang, Alice atau Martha, aku bahkan tidak ingat, mendorongku ke arahnya. Aku tersandung oleh dressku, tidak memiliki waktu untuk berpikir, dan hanya terbang ke arah pandangannya. Dan aku menawarkan kencan pertemanan yang kedua. Kita bertemu di tempat Jerry seminggu kemudian untuk menonton film. Ya, kita menonton sekitar 10 menit dari filmnya. Lalu Jerry berpaling kepadaku dan melepaskan kacamatanya dan melihatku. Dan aku mengerti. Kita bahkan tidak mematikan filmnya. 6 bulan telah berlalu dan aku masih tidak bisa menjelaskan apa yang dia temukan di film-film ini. Tapi aku pergi dengannya untuk memilih komik. Ternyata memiliki seks dengan teman baikku adalah ide sensitif yang aku miliki di bulan itu. Itu pastinya lebih baik dari menelan cheesecake kadaluarsa lalu membuat teman masa kecilku mengorbankan hubungannya.
Bagikan ceritamu. Apa kamu melakukan sesuatu karena taruhan? Atau kamu selalu berpikir terlebih dahulu? Pernahkah kamu menolak taruhan dan menyesalinya, atau setuju dan kecewa? Jangan lupa untuk like video ini, jadi banyak orang yang mengetahui cerita kami. Dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video baru lainnya. Hai, aku Diana, aku berumur 15 tahun dan aku menyukai burung gagak. Pernahkah kamu membutuhkan bantuan teman untuk meminjam uang, atau membantumu dalam ujian, atau untuk melawan musuh? Bagaimana jika teman itu adalah seekor burung gagak? Tonton video ini sampai ke akhir dan temukan bagaimana cara membalas seekor burung pintar. Aku selalu ingin untuk memiliki hewan, tapi aku dihadapkan dengan masalah yang sama. Ayahku. Ayahku adalah seseorang yang unik, yang menggabungkan 50% kemarahan, 30% kekerasan, 19% keras kepala, dan hanya 1% kenormalan. Itulah ayahku. Suatu kali kita memiliki musim dingin yang parah di kota kami. Bahkan orang dengan mantel bulu kedinginan di luar. Tapi aku harus keluar karena aku ingat bahwa aku belum memarkir sepedaku di garasi. Dan di sebelahnya aku melihat seekor burung gagak. Itu terluka. Ada yang salah dengan sayapnya dan dia tertatih. Aku berpikir bahwa itu tidak akan selamat di cuaca ini. Dan aku merinding. Oh, aku bisa mendapatkan masalah karena ini. Aku mengambil burung gagaknya dan sambil bersumpah membawanya ke dalam rumah. Ayah sangat marah sepanjang malam, tapi hanya saat itu aku tidak mendengarkannya. Burung gagak itu akan mati jika aku melemparnya keluar, dan aku tidak ingin membunuh binatang. Pernahkah kamu berpegang pada prinsipmu di depan pria yang bisa membelahmu menjadi dua? Perasaan ini. Aku menyarankan ayah untuk menunggu sampai musim semi dan sebagai balasannya, aku tidak akan membiarkan Kuasi, nama untuk temanku, keluar dari kamar. Ayah tidak menyukai ide ini. Dia berkata dia tidak akan mengelap kotoran burung. Tapi setelah semuanya, dia sangat marah dan keras kepala, dan aku bisa mempertahankan keinginan. Selama musim dingin, kita menjadi familiar dengan Kuasi. Dan aku hampir menangis ketika aku melepaskannya di hutan. Tapi aku harus membebaskannya karena dia lebih kuat dan bisa terbang dengan aman. Dan ayah semakin marah dan semakin marah. Bagaimana aku tahu bahwa dia tidak akan meninggalkanku? Kuasi mulai terbang ke halaman kami, terkadang bahkan dengan beberapa teman. Hal baik itu selalu terjadi pada saat ayah tidak ada di rumah. Aku sangat takut dengan kemarahannya, dan aku mengajarkan Kuasi untuk tidak terbang ke halaman, tapi sedikit lebih jauh, ke tong sampah dekat hutan. Di sana aku akan bertemu dengan mereka, memberi mereka makan, dan sesekali mengerjakan PR. Itu hebat, aku merasa seperti superhero. Seorang gadis dengan burung gagak, dan lalu 2 tahun berlalu. Tapi satu waktu suatu kerusuhan terjadi, aku pergi dengan burung gagakku ke tempat sampah, dan Ramona mengamatiku. Dia adalah seorang yang bodoh dan jahat dari keluarga kaya. Semua orang berusaha untuk memujinya, kalau tidak, dia akan mengacaukan seluruh hidupmu. Dia bersama pengawalnya dan mulai menunjuk seperti, lihat, dia payah. Apa yang bisa aku bilang? Pernahkah kamu membela kehormatanmu dengan tinjumu? Aku melawan Ramona, tapi teman-temannya menahanku dan mulai menarik rambutku. Dan lalu ini terjadi. Ya, ini. Sekumpulan burung gagak berkumpul di atas kami dan mereka mulai menyerang anak-anak. Aku bahkan tidak menyadari berapa banyak yang muncul. Para burung menyerang Ramona dan teman-temannya, tapi mereka tidak menyentuhku. Ada skandal yang menungguku di rumah. Skandal bagus. Aku menceritakan ibuku semuanya dan bukannya merasa kasihan pada aku, dia memberitahu ayahku. Dia tiba malam harinya dengan kemarahan luar biasa. Selama masa ini, orang tua dari Ramona dan para pria menghubungi kami dan mulai mengeluh. Berkata, gadismu memukuli anak-anak kami. Wah, Diana yang jahat dan buruk dengan tangan kosong memukuli 2 pria dan 3 wanita. Siapa yang akan mempercayainya? Ayah dan ibu mempercayainya. Terlebih lagi mereka marah bahwa aku melanjutkan memberi makan burung gagak dan seperti yang mereka duga, mengirim mereka untuk para penyiksa. Apa yang aku dengar sepanjang malam adalah bahwa prank berikutnya dariku akan berakhir di penjara. Apa yang harus kulakukan? Patuh saja pada penghinaan. Tapi ayah tidak akan mendengarkanku. Dia mengunciku di kamarku, mengambil senapan dan pergi menembak burung gagak. Aku hanya mendengar 2 tembakan. Tapi setiap tembakan melukai hatiku. Bagaimana jika dia membunuh Kuasi? Mengapa mereka melakukan ini padaku? Aku membenci mereka. Penyerangan padaku di sekolah meningkat. Aku dipanggil ratu dari tempat sampah.
Dan salah satu orang brengsek dari Ramona memasukkan bangkai burung gagak ke ranselku. Aku mulai pergi dari sekolah dalam tangis. Dan aku benar-benar tidak ingin pulang ke rumah. Tapi aku harus. Ayahku merencanakan penangkapan rumah. Ya, sehingga ibuku dengan segera menjemputku dari sekolah dan tidak membiarkanku ada di jalan nantinya. Aku marah. Mereka membuatku gila. Pernahkah kamu merasa seperti seluruh dunia melawanmu? Bahwa tidak ada seorang pun yang mengertimu. Aku hancur beberapa hari ini. Tapi suatu hari, aku melihat Kwasi lagi di halaman. Kita tidak melihatnya lagi sampai musim panas. Mungkin gadis pintarku menyadari bahwa tidak ada seorang pun di rumah dan memutuskan untuk memanggil. Dia melihatku dan melompat sedikit ke depan. Aku meninggalkan rumah dan mengikutinya. Kwasi mengarahkanku ke sebuah rumah di hutan, dan di sana aku melihat sekumpulan burung gagak dan seorang anak laki-laki seumuranku, mungkin sedikit lebih tua. Kwasi duduk di pundaknya, dan dia bertanya apa yang kulakukan di sini. Aku bercerita padanya tentang Kwasi, dan anak itu lega dan senang. Dia berkata bahwa namanya adalah Jamie, dan bahwa dia adalah pemilik Kwasi dan burung gagak lainnya. Jamie dan aku dengan cepat berteman. Dia memberi makan mereka dan melatih mereka. Dan dia ditertawakan di sekolah juga. Itu menyenangkan menemukan seseorang dengan masalah serupa. Kita mulai bertemu, berbicara, dan mengajarkan bagaimana melatih burung gagak, dan secara umum, dia berubah menjadi teman yang baik. Aku hampir percaya bahwa sesuatu yang baik bisa datang ke hidupku. Alas, beberapa bulan kemudian, orang tuaku mengumumkan bahwa kita akan pindah ke kota lain, dan itu adalah kesalahanku. Aku menghancurkan reputasi keluarga yang berharga, kata mereka. Aku balas berteriak bahwa aku lebih baik tinggal di tempat sampah dan lari ke hutan dalam tangisan. Aku bertemu Jamie di sana. Berita itu membuatnya sedih. Sesedih itu membuatku, dan dia berkata dia memiliki hadiah untukku. Aku menahan air mataku dan berpikir, kapan dia akan memberikan hadiah ini jika itu tidak berakhir dengan kita akan putus? Tapi semua pemikiran skeptisku hilang ketika dia membawakanku sebuah cincin silver dengan kepala gagak di atasnya. Dia berkata bahwa itu adalah cincin ibunya, dan itu sudah terlalu kecil untuknya, dan ibunya sudah mengizinkannya untuk memberikan itu ke teman burung gagak. Bagaimana dia menyebutku di belakang. Aku menangis lebih kencang dan menjanji aku tidak akan pernah melupakannya tanpa cincin. Tapi aku tidak menolaknya. Dengan alasan yang sama, aku rasa aku harus menyimpannya. Apa yang akan kamu lakukan jika orang tuamu secara drastis merubah hidupmu tanpa meminta persetujuanmu? Orang tuaku bukanlah teman sekelas. Kamu tidak bisa pergi dan melawan mereka begitu saja. Jadi mereka selalu berada di atas anak-anaknya. Aku membiarkan mereka pindah, tapi aku tidak membiarkan mereka mengambil burung gagak dan Jamie dari hatiku. Aku menunggu panggilan, menunggu surat, untuk apapun. Aku menghabiskan hari melihat cincin dan berpikir tentang teman baikku dan burung gagak kami. Tidak ada. Sepi, kosong total. Tapi kamu tahu aku tidak mudah menyerah. 1 tahun kemudian aku datang ke kota ini ketika aku mulai liburanku. Seorang teman sekolah memberikan tumpangan, dan di hari pertama aku berkata padanya, "Oke, aku akan pergi ke Jamie." "Siapa?" tanyanya. Jamie, ada masalah apa?" Lucia ragu untuk beberapa saat, dan akhirnya memberitahuku hal yang sangat buruk. Setelahnya aku terjatuh ke sebuah kursi. Ternyata Jamie meninggal beberapa bulan setelah aku pergi. Dia memanjat ke atap untuk memperbaikinya dan mematahkan lehernya saat terjatuh. Ibunya meninggalkan kota karena dia tidak bisa tinggal di rumah yang mengingatkannya akan anaknya. Aku terdiam. Jadi itulah mengapa Jamie tidak menulisku. Aku seharusnya tahu. Aku seharusnya datang secepat mungkin setelah itu terjadi. Tapi bagaimana aku bisa tahu? Aku menangis panjang sore dan malam. Dan keesokan paginya aku mengendarai sepeda ke rumah yang ditinggalkan Jamie. Burung gagak masih bersarang di sana. Dan aku bersumpah padamu, mereka senang melihatku. Rumah itu hampir tidak terlihat di permukaan, dan mereka langsung bergegas menuju diriku. Mereka mengelilingiku dan bersuara kencang, seakan menanyakan kemana aku pergi selama ini. Aku melihat ke cincin, lalu ke langit, dan menyadari bahwa jika jiwa seseorang tidak pergi ke surga, maka itu akan menjadi burung. Dan mungkin Jamie, teman baikku, ada di antara burung gagak ini. Aku kembali ke rumah baruku, tapi aku tidak melupakan temanku. Aku bersikeras untuk menghubungi hidupku dengan burung, untuk mengenang Jamie. Belakangan, ibuku meminta maaf kepadaku untuk selama ini.
Aku tidak tahu apa yang membuatnya berkata seperti itu, tapi aku berkata padanya tentang pergi liburan dan untuk pertama kalinya dia bisa menangis dengan wajar. Dan ayahku, ya, aku yakin aku keras kepala sepertinya. Suatu hari dia akan berkata maaf padaku. Tapi aku tidak pikir untuk waktu yang lama. Apa kamu menyukai ceritaku? Maka peluk hewanmu. Like dan penonton lain akan melihatnya, dan jangan lupa untuk subscribe, jadi kamu tidak ketinggalan video baru. Hai, namaku Vanessa dan aku berumur 16 tahun. Katakan padaku, pernahkah kamu menyesali di mana dan dari siapa kamu dilahirkan? Apa kamu ingin mempunyai pilihan sebelum dilahirkan? Aku akan memberikan apapun untuk itu. Banyak orang tidak beruntung dalam hidup dan aku tidak beruntung sejak aku dilahirkan. Tonton video ini sampai akhir dan kamu akan pelajari bagaimana dilahirkan di keluarga miskin, kamu bisa menjadi presiden negaramu. Aku dilahirkan di keluarga yang sangat miskin. Orang tuaku hampir tidak punya cukup untuk makan, jadi mereka bekerja seharian. Ibuku adalah pembersih di rumah sakit lokal untuk orang miskin, dan ayahku adalah tukang parkir di supermarket. Tidak ada uang untuk sekolah, jadi aku dipercaya untuk mengurus adik kecilku. Kita tinggal di lingkungan miskin dan sepertinya semua orang di sini senang dengan segalanya. Kecuali aku, orang tidak ingin merubah apapun dan bahagia dengan apa yang mereka miliki, dan itu membuatnya semakin buruk. Teman-temanku tidak ingin belajar, mereka hanya berkeliling di jalan tidak melakukan apapun dan terlibat dalam pencurian. Itulah mengapa aku tidak memiliki banyak kontak dengan mereka, dan aku menghabiskan semua waktu luangku membaca buku yang aku temukan di tempat pembuangan dan menonton berita dan program politik di TV. Aku selalu tertarik dengan hal itu. Makanya aku mencoba untuk mengerti topiknya, jadi suatu hari aku bisa memiliki posisi dan merubah ketidakadilan di masyarakat. Adik kecilku, Richard, tidak menyukai politik dan perubahan. Aku selalu memberitahunya untuk tidak bermain dengan pria jahat, tapi Richard tidak pernah mendengarkanku dan bergabung dengan geng lokal. Pernahkah kamu menemukan ketidakadilan dalam hidupmu? Suatu hari, polisi menghubungi kami dan berkata bahwa adikku ada di kantor polisi. Ketika kita sampai di sana, kita melihatnya duduk di balik jeruji. Dia tidak mau mengatakan apapun yang terjadi, tapi polisi memberitahu kami. Ternyata yang dia sebut temannya mengajak dia untuk membantu dalam perampokan handphone. Ketika sebuah mobil mewah lewat, mereka bertingkah seolah mereka telah ditabrak. Dan ketika sopirnya sedang mencari tahu apa yang terjadi, Richard harus mencuri telepon dari mobil. Tapi sopirnya tahu dan menangkap Richard dan teman-temannya kabur. Polisi membiarkan adikku pulang, tapi orang tuaku harus memberikan semua uang yang kami punya. Aku sangat marah pada adikku. Aku mengingatkannya. Dia tahu betapa susahnya hidup kami. Jadi ketika dia meminta maaf, aku pergi darinya dan memutuskan untuk tidak bicara lagi dengannya. Biarlah dia hidup seperti keinginannya jika dia tidak mendengar saranku. Itu malam hari. Seperti biasanya aku menonton program politik ketika seketika aku mendengar orang tuaku berbicara. Tetangga sudah memberikan anak keduanya ke panti asuhan karena mereka tidak bisa memberinya makan. Itu sangat kejam. Kenapa dia tidak bisa hidup dengan orang tuanya? Dan kenapa tidak ada orang yang memberikan mereka uang jadi mereka bisa mendapatkan anaknya kembali? Di saat itulah aku mendengar alamat presiden di berita. Dia mengumumkan sebuah kompetisi untuk jurnalis yang menginspirasi. Itu penting untuk menulis sebuah artikel sosial dalam salah satu topik terpenting dalam sejarah. Dan bagian terbaiknya adalah semua orang bisa berpartisipasi. Aku langsung sadar bahwa aku harus berpartisipasi. Akhirnya aku bisa membuktikan diriku, mencapai sesuatu dan keluar ke dunia. Dan yang paling penting, pemenangnya akan menerima hadiah uang. Itu berarti aku bisa pindah ke lingkungan yang lebih baik dan memulai hidupku dengan lembaran baru. Aku memutuskan untuk menulis sebuah artikel tentang ketidakadilan sosial. Deadline-nya adalah 1 bulan, jadi aku langsung bekerja. Orang tuaku tidak bisa mengawasi adikku karena bekerja, jadi mereka berkata padaku untuk tidak mengisi otakku dengan artikel dan mimpi tidak berguna, tapi untuk menolong mereka di rumah. Itu membuatku marah, bagaimana mereka berpikir dangkal. Aku memberitahu mereka bahwa bekerja untuk uang kecil tidak berguna, dan kita harus bergerak jika kita ingin merubah sesuatu. Sebulan berlalu, aku menyerah akan mereka.
akan adikku, akan rumah, dan aku sibuk dengan artikelku sepanjang waktu. Selama itu, tetanggaku menyerahkan anak lain ke penampungan, dan ini adalah kali terakhir. Aku akhirnya memutuskan bahwa aku tidak bisa lagi tinggal di tempat buruk ini, dan di kepalaku aku sudah membayangkan sebuah rumah indah, lingkungannya, dan sebuah kulkas penuh dengan makanan. Ketika aku selesai dengan artikelnya, aku pergi ke kantor pendaftaran untuk menyerahkannya. Aku bisa menggunakan komputer, tapi aku tidak memilikinya. Dan ada hal buruk. Untuk berpartisipasi dalam kompetisi, kita tidak hanya harus menyerahkan artikel, kita harus menyampaikannya secara publik dengan saksi. Aku menggunakan kasus Richard sebagai contoh di artikelku, jadi dia bisa menjadi saksi. Tapi aku belum berbicara dengannya dalam sebulan. Selama itu dia mulai berkomunikasi dengan para pria itu dan tak terkendali. Tapi aku memutuskan untuk mencoba. Aku menghampirinya dan memintanya untuk menjadi saksi. Tapi bukannya menolong, aku mendapat peringatan. Dia menjadi marah karena aku ingin memberitahu semua orang tentang kejahatan memalukannya. Perbedaan apa yang akan terjadi jika dia mempermalukan dirinya atau tidak, selama dia menolongku? Ketika dia mendengar ini, dia melawan dan kabur dari rumah. Pernahkah kamu menggunakan orang yang kamu cintai untuk tujuanmu? Aku mencarinya untuk beberapa hari, tapi gagal. Putus asa, aku memutuskan untuk meminta bantuan polisi. Dan ketika aku tiba di sana, aku melihat gambaran buruk. Adikku kembali ke penjara. Tapi kali ini dia terluka dan ditutupi oleh darah. Ketakutan aku memegang jeruji dan bertanya apa yang terjadi, tapi dia duduk di sudut dan tidak berkata apapun. Richard mencoba untuk mencuri peralatan di toko rumah tangga, tapi penjaga menangkapnya dan memukulnya. Aku memohon pada kapten untuk melepaskan adikku, tapi kaptennya berkata tidak ada uang, tidak ada kebebasan. Yang bisa kulakukan hanya pulang. Dan ada kejutan tak kusangka yang menungguku. Artikelku diterima dan sampai ke final yang adalah hari ini. Aku langsung berlari ke kontes. Di perjalanan aku menyadari bahwa aku memakai baju pengemis dengan rambut berantakan dan belum keramas. Ketika aku sampai di sana, aku berusaha merapikan diri, tapi itu tidak lebih baik. Di sana ada anak-anak kaya di kompetisi dan mereka membuatku terlihat seperti sampah. Itu adalah giliranku. Aku pergi ke podium dan mulai membaca artikelku. Aku malu akan penampilanku dan kenyataan bahwa satu-satunya saksiku duduk di kantor polisi. Jadi aku berusaha tidak melihat keramaian. Aku tidak ingin melihat penilaian orang-orang yang mentertawakanku. Aku merasa kasihan pada diriku dan tidak bisa menahannya. Dan memutuskan hanya menceritakan kisah hidupku tentang sebuah keluarga miskin, lingkungannya, tentang adikku di penjara. Aku tidak peduli lagi dengan kontesnya, aku hanya ingin bicara. Setelah menyelesaikan ceritaku, penonton berdiri dan mulai bertepuk tangan untuk waktu yang lama. Dan pada akhirnya, aku menang karena aku bicara dari hati dan menyadari sesuatu yang tidak disadari orang lain. Tidak seperti yang lain, aku mengenal langsung ketidakadilan sosial, jadi topiknya sangat dekat denganku. Setelah menerima uangnya, aku langsung berlari pulang. Sepanjang jalan aku membayangkan mengepak barang, pindah ke area lain, membeli rumah di sana, pergi kuliah, dan bagaimana hidupku menjadi indah. Tapi ketika aku memasuki rumah, aku melihat orang tuaku menangis. Adikku membutuhkan operasi segera. Selama dipukuli, dia mendapatkan gegar otak dan darahnya ada di otak. Tapi kita sudah menghabiskan semua uang untuk mengeluarkannya dari penjara waktu itu. Jadi satu-satunya cara adalah keluar dari apartemen ke jalanan dan menggunakan uang sewa untuk operasi. Di saat itu aku menyadari, bagaimana aku bisa merubah dunia jika aku tidak bisa berhadapan dengan masalah di keluarga dan lingkunganku. Jadi aku memberikan sebagian uang untuk pengobatan adikku di rumah sakit dan aku memberikan bagian yang lain ke tetangga untuk mengambil kembali anak mereka. Meminta mereka untuk berjanji mencari kerja dan memberi makan anaknya. Aku kembali ke posisi semula, tanpa uang dan tanpa perubahan. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku mengumpulkan semua temanku dan meminta mereka untuk membersihkan sampah supaya itu tidak terlihat seperti tempat pembuangan.
Itu yang bisa kulakukan. Tanpa disangka, mereka setuju. Kita menghabiskan sepanjang minggu membersihkannya dengan bercucur keringat. Sebuah koran lokal menyadarinya dan menulis artikel tentang bagaimana anak miskin membantu negara dengan inisiatif kota mereka. Otoritas menemukan kegiatan kita dan memberikan uang untuk bekerja. Setelah artikel ini, anak-anak mulai memanggilku presiden kami. Itu ketika aku menyadari bahwa untuk memperbaiki seluruh dunia, kamu harus memulai dari dirimu dan lingkunganmu. Bagaimanapun, mereka adalah dunia yang mengelilingiku. Aku merawat adikku dan menawarinya dan gengnya untuk membersihkan sampah di area itu dengan bayaran kecil. Jadi mereka tidak harus mencuri lagi. Mereka dengan senang setuju karena mereka tidak pernah dibayar sebelumnya. Aku diundang untuk bekerja sebagai jurnalis untuk koran mahasiswa lokal. Mereka membaca artikel yang aku siapkan untuk kompetisi dan mereka sangat menyukainya. Jadi sekarang, aku menghasilkan uang dan menolong keluarga aku. Jika kamu suka videonya, like dan subscribe ke channel ini, dan mulailah dari hal yang kecil. Hai, namaku Sarah dan aku berumur 20 tahun. Katakan padaku, pernahkah kamu memakan kerang atau serangga sebagai menu? Bagaimana perasaanmu jika sesuatu seperti ini memakanmu dari dalam? Tidak, aku tidak gila. Hanya saja pengejaranku akan ketenaran dan uang mengantarku untuk melakukan sesuatu yang gegabah yang bisa mengorbankan hidupku. Di umur 18 tahun, saudariku dan aku pindah ke New York untuk berkuliah. Kita tinggal di sebuah kota kecil di Pennsylvania. Dan di sana tidak ada prospek masa depan, kecuali untuk tinggal di ladang orang tuaku dan membantunya dengan harapan suatu hari mewarisi sepetak kecil dari tanah ini. Jadi keputusan untuk pindah sudah bulat. Kita pergi ke kampus yang berbeda. Saudariku tertarik dengan literatur sejak masa sekolah. Jadi dia memilih jurnalismus. Aku lebih suka ilmu pengetahuan alam, jadi aku memilih kedokteran. Awalnya itu sulit. Sebuah kota besar membutuhkan banyak uang. Jadi setiap dari kami mendapatkan pekerjaan. Aku menjadi seorang asisten penjualan di sebuah butik fashion. Dan saudariku adalah bartender di sebuah klub populer. Kita belajar, bekerja, bersenang-senang, berbicara tentang apapun dan menikmati hidup baru kami. Bagaimanapun juga, setelah 2 tahun hidup di New York, sesuatu terjadi yang merubah hidupku selamanya. Kesulitan apa yang kamu alami ketika pindah ke sebuah kota baru? Kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan. Aku lebih baik menghadapinya. Satu hari ketika aku pulang ke rumah, aku menyadari saudariku tidak sadar di lantai. Awalnya aku berpikir dia sedang bercanda, tapi aku segera menyadari itu sungguhan. Aku mencoba untuk menyadarkannya, tapi dia tidak sadar dan dia terbakar panas. Aku takut dan menghubungi ambulans dan mereka mengantarnya ke rumah sakit. Di sana dokternya berkata bahwa saudariku memiliki bentuk parah dari pneumonia, dan dia harus segera membutuhkan perawatan. Tapi di sana ada satu masalah. Obat-obatan yang dia perlukan sangat mahal, dan aku tidak memiliki uang sebanyak itu. Aku tidak ingin menyusahkan orang tuaku, dan keluarga kami tidak begitu kaya. Tapi apa yang harus kulakukan? Saudariku semakin buruk dan buruk setiap harinya, dan uang yang dibutuhkan tidak tersedia. Aku tidak selalu memiliki cukup uang untuk membayar apartemen, bekerja sebagai asisten penjualan. Dan itu konyol untuk memikirkan membayar perawatan saudariku dengan uang ini. Itu penting untuk menyelesaikan masalah ini dengan segera. Dan aku memutuskan untuk mencari pekerjaan kedua. Dan jika diperlukan, bahkan ketiga. Tapi di mana aku bisa menemukan pekerjaan untuk menghasilkan cukup uang dengan cepat? Dan lalu, sementara mencari pekerjaan baru di internet, aku melihat lowongan sebagai seorang model. Mereka membayar banyak dan aku hanya harus melewati kontesnya. Itu terdengar meragukan dan mencurigakan. Seperti tipikal iklan sejenis, penghasilan cepat dari $1.000 per hari. Tapi aku tidak memiliki banyak pilihan. Dan apa yang rela kamu lakukan untuk menyelamatkan seseorang yang dekat denganmu? Aku siap untuk apapun. Aku melewati kontesnya dengan mudah. Bahkan di sekolah aku adalah kecantikan yang utama. Dan dengan umurku, aku lebih baik. Setelah beberapa fashion show yang sukses, aku mendapatkan cukup uang. Membayar perawatan saudariku, dan dia menjadi lebih baik. Tapi aku tidak akan berhenti. Aku diundang ke fashion show lebih sering. Brand ternama menawarkan untuk memerani iklan di produk mereka, dan kontraknya semakin besar dan besar. Uang dan popularitas mengalihkan kepalaku.
Aku keluar dari pekerjaan lamaku, dan aku tidak berkuliah. Satu hari aku mendapat panggilan berkata bahwa jika aku selalu melewatkan kelas, aku akan dikeluarkan. Responnya, aku memberitahu mereka untuk diam, dan berkata aku tidak peduli dengan mereka dan pelajaran. Aku diundang ke semua fashion show, dibayar dengan banyak uang dan penampilanku dipuja. Bukankah itu mimpi semua gadis? Aku datang ke sebuah kota besar untuk melawannya, dan aku berhasil. Itu apa yang kupikir saat itu. Tapi kebahagiaanku tidak berlangsung lama. Satu hari ketika aku pergi ke acara lain, aku melihat seorang model yang aku tidak kenal, mengenakan kostumku. Aku mulai mencari tahu apa yang terjadi di sini, dan ternyata sekarang dia akan menggantikan tempatku. Tapi bagaimana? Ini seharusnya menjadi waktu terbaikku. Aku diberitahu bahwa penampilannya lebih menarik untuk mereka. Dan dia memiliki berat hanya 40 kilo. Dan untukku di sana hanya ada beberapa pertunjukan yang tersisa dan karirku berakhir. Aku tidak bisa mempercayainya. Uangku, ketenaranku, popularitasku, semua ini diambil dariku oleh seorang pemula entah dari mana, dan mengambil tempatku. Di awal karirku, seorang model familiar memberitahuku tentang seorang teman yang menjual pil dengan larva dari kecoa spesial untuk menurunkan berat badan. Di saat itu aku hanya tertawa. Tapi sekarang, aku tidak melihat jalan keluar apapun. Aku memutuskan bahwa aku akan membayar harga apapun, memberikan apapun untuk mendapat pekerjaan impianku kembali. Apa kamu melakukan hal bodoh apapun di situasi sulit? Apa kamu berpikir kamu ada di situasi yang tak ada harapan? Aku merasa jijik karena aku membenci serangga. Aku bergetar, menangis, dan tidak bisa memberi keputusan untuk waktu yang sangat lama. Walaupun aku tertawa akan ide bahwa di sana adalah larva di dalam pil, sekarang aku yakin itu yang sebenarnya. Mengumpulkan keberanianku dan menahan keinginan untuk muntah, aku menelan awalnya 1 tablet, lalu 2, dan lalu 6 buah. Berpikir bahwa jika mengambil jumlah banyak, lalu efeknya akan lebih cepat muncul. Dan ternyata 2 minggu kemudian, aku kehilangan 8 kilo. Mereka mengambilku kembali, berkata aku terlihat lebih baik daripada yang aku butuhkan. Hanya satu hal yang menggangguku. Saudariku sering berkata bahwa aku terlihat pucat, dan bahwa aku terlihat sakit. Tapi apa yang dia tahu? Ketenaran dan karir tidak lepas darinya. Aku berkata kasar padanya, bahwa dia hanya cemburu padaku. Aku mencapai semuanya dengan diriku sendiri. Tapi betapa salahnya diriku. Di hari penting dari pertunjukannya ketika takdir modelingku akan ditentukan, aku merasakan sakit luar biasa di perutku dan merasa mual. Aku tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Aku mulai menggali ranselku untuk mencari obat untuk rasa sakitnya. Dan lalu aku ingat sesuatu tentang pil menghilangkan berat badan yang aku minum bulan lalu. Bagaimana jika larva kecoanya bertumbuh, selamat, dan sekarang tinggal di perutku? Aku takut. Kenapa hari ini? Kenapa denganku? Apa aku mengorbankan sedikit untuk kesuksesanku? Pikiran ini tidak meninggalkanku. Tapi lebih dari itu, aku hanya berpikir apa yang aku akan lakukan dengan serangga di perutku. Bagaimana jika ada lebih banyak dari mereka dan mereka memakanku? Tidak, aku memutuskan bahwa harga yang aku harus bayar untuk semua siksaanku tidak boleh sia-sia. Dan aku mengambil setiap ons dari kekuatanku. Mengacuhkan sakit di perutku dan pergi ke podium. Di tengah perjalanan sakit di perutku hilang dan ketika aku senang dengan itu, kepalaku mulai berputar. Semuanya menjadi kabur di mataku. Dan aku hilang kesadaran. Aku terbangun di rumah sakit. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi sakit di perutku bahkan lebih buruk dari yang kualami sebelumnya. Dokternya berdiri di sebelahku. Aku segera mulai menangis dan berkata tentang bagaimana aku kehilangan berat badan, membeli pil dengan larva dan bahwa sekarang mungkin kecoa tinggal di diriku dan dengan lamban memakanku. Dokter melihat pil ini, tertawa, dan menjelaskan semuanya padaku. Ternyata di sana tidak ada larva. Mereka hanya imajinasi. Dan perutku sakit karena aku belum makan apapun selama sebulan, dan menjalani diet ketat. Tubuhku kelelahan. Tapi tidak ada yang memakanku dari dalam. Dan secara umum, di sana tidak ada kecoa yang memakan lemak.
Dan bahkan jika mereka benar ada, mereka tidak akan selamat di perut manusia. Aku malu. Aku terjebak dalam hal yang tidak masuk akal. Kehilangan akal sehatku karena rasa egoisku. Beberapa jam kemudian, saudariku datang menjengukku. Ketika dia melihatku, dia mulai menangis dan memohonku untuk berhenti modeling dan berhenti membunuh diriku sendiri. Di saat itu aku ingat bagaimana khawatirnya diriku tentang saudariku ketika dia ada di rumah sakit. Dan bahwa aku hanya menjadi model untuk menyelamatkannya, bukan demi karirku. Apa kamu pantas mengorbankan dirimu dan orang tercintamu untuk jenis karir itu? Seminggu kemudian, aku merasa lebih baik. Aku berhenti modeling, kembali berkuliah, dan mendapat pekerjaan sebagai perawat rumah sakit. Hubunganku dengan saudariku berkembang, dan kita mulai menghargai satu sama lain lebih dari sebelumnya. Dan walaupun aku membuat sebuah kesalahan yang membuat resiko untuk hubungan kami, sekarang kita baik-baik saja dan bahagia. Aku berharap kamu tidak membuat kesalahan seperti ini dan jaga kesehatanmu. Like video ini dan beritahu temanmu tentangnya. Channel kami karena ada banyak cerita menarik yang menunggumu di sini. Bye! Hai, aku Goldie. Apa yang rela kamu lakukan untuk memenangkan sebuah perdebatan? Aku pernah sekali tidak mandi selama 3 bulan hanya untuk sebuah kemenangan. Tonton video ini sampai akhir dan temukan bagaimana rasanya menjadi tong sampah berjalan. Keluargaku selalu berpartisipasi dalam lotre untuk kekayaan. Orang tuaku memanggilku Goldie hanya untuk membawa keberuntungan. Walaupun namaku masih normal, tapi kakakku diberi nama Rich. Dan itu Rich, bukan Richard. Itu sangat lucu. Tapi tidak ada hal baik tentang kakakku selain namanya. Karena kemudahan dari orang tuanya, dia tumbuh besar dengan manja, serakah, dan sangat menjijikan. Kamu tahu kan, anak kesayangan di keluarga yang selalu mendapatkan apapun? Rich selalu mengejekku sejak aku kecil, selalu menggunakan alasan taruhan sebagai kamuflase. Rich, kenapa kamu mencukur rambut adikmu? Dia kalah taruhan ya. Untuk seorang ayah, taruhan adalah sebuah arti hidup. Dia mencintai judi sampai dia siap untuk berdebat dengan anak-anaknya. Dengan bantuan taruhan, Rich memenangkan hak untuk hidup seperti keinginannya dan melakukan apapun yang dia mau. Contohnya, terakhir kali dia mandi, mungkin sebulan lalu. Aku mau muntah. Apa pendapatmu tentang kebersihan tubuh? Aku sangat bersih, mandi sehari 2 kali. Rutin mencuci tangan, berendam di malam hari. Untukku ini adalah persyaratan minimum. Aku tidak pernah suka berdebat dan aku bukan penjudi, kecuali aku suka menyetir dan aku akan segera mendapatkan SIM. Aku berharap kita punya uang untuk membeli mobil untukku dan untuk berkuliah juga. Ayahku memutuskan untuk bergantung pada lotre dolar. Semua orang mendapat tiket, dan lalu kita menonton gamenya di TV. Dan kamu tahu, terkadang kita menang. Seringkali Rich beruntung, pernah sekali dia mendapat 300. Ayahku menjelaskanku aturannya. Pemenang memberi 25% kepada keluarga, jumlah yang sama untuk pendidikanku, dan sisanya bisa dia simpan. Segera ayahku membeli tiket mahal dengan kemenangan besar. 1 untuk setiap anggota keluarga. Aku memilih tiket emas, dan Rich memilih tiket yang merah. Banyak hari dia membawa tiketnya dan berbicara padanya untuk keberuntungan. Rich sangat beruntung. Dia mendapat 2/3 dari kemenangan, dan aku tidak memenangkan apapun. Tapi tiba-tiba, sebelum game, Rich menghampiriku dan menawarkan untuk bertukar tiket. Dia berkata dia ingin melihatku menang. Dia mencoba untuk meyakinkanku. Bernapas di dekatku dengan gigi yang belum tergosok seminggu. Dan aku setuju. Yang penting dia pergi. Lotrenya mulai. Pembawa acara mulai menyebut nomor. Dan seketika Rich melompat dengan tangisan. Jackpot! Si brengsek ini memenangkan lotre dengan tiketku. Pernahkah kamu berpartisipasi dalam lotre? Kesempatan menang kurang dari 1%. Dan ini seluruh jackpot. Aku menonjok Rich.
berusaha mendapatkan kembali tiketku, tapi orang tuaku menghentikanku. Aturan adalah aturan, itu kemenangannya. $100.000. Itu jumlah yang dicuri kakakku dariku hari itu. Aku mulai merasa depresi. Tapi walaupun begitu, aku tetap lulus ujian dan mendapat SIM-ku. Sambil mengejekku, Rich membeli Ford Mustang. Dan dia bahkan tidak punya SIM. Melihatku sangat iri, Rich secara rutin menambahkan bensin ke api. "Hey Goldie, mau pergi jalan-jalan?" dia bertanya. Seketika mataku terbuka. Dia lompat ke belakangku dengan tawa dan berteriak, "Lompati saja Cakrawala. Bau, kotor, dasar orang aneh." Itu seperti dia mengerti bahwa aku sedang menderita. Aku berusaha tidak bereaksi, tapi Rich semakin tidak terhentikan. Dia membuatku menangis setiap hari. Aku memaksa keluargaku untuk menghadapi kenyataan. Aku akan pergi dari rumah dan tinggal dengan temanku sampai aku kuliah. Orang tuaku mencoba untuk membujukku, tapi aku berkata halus. Aku tidak akan tinggal dengan si aneh kotor yang hanya membuatku menangis. Keesokan harinya, Rich menghentikanku ketika aku keluar dari kamar mandi. Dan seketika mulai dengan sebuah kalimat, "Jika kamu menang taruhan, aku akan berikan mobilnya." Aku tersinggung bahwa kamu bangga sekali akan kebersihanmu, seperti keluargamu ini sangat kotor, katanya. Caranya mudah, kamu tidak mandi sampai akhir musim panas dan mobilnya milikmu. Aku diam di tempat. Itu berarti 3 bulan. Apa kamu akan menerimanya? Apakah itu sebanding dengan bergaya ke kampus mengendarai mobil keren? Tentu saja, pikirku. Dan kita berjabat tangan. Jadi 3 bulan di neraka bermula. Kamu lihat kan, Rich tidak memberikanku kesempatan untuk memenangkan sebuah perdebatan. Dia memasang kunci di kamar mandi dan toilet. Dan di halaman, dia menaruh sebuah toilet bio kering khusus untukku. Aku berusaha minum sedikit dan lebih sedikit. Tapi itu tidak berlangsung lama. Dan aku harus pergi ke toilet. Rich memberikan kunci kamar mandi dengan tawa palsu. Tapi aku bisa bertahan dan melanjutkan taruhannya. Segera rambut malangku mulai susah untuk disisir. Seperti itu baru saja dipernis dan pori-pori bersihku mulai tersumbat dan wajahku mulai memiliki jerawat parah. Tapi hal yang paling buruk adalah aku dikelilingi dengan bau keringat dan bau badan. Seketika aku berjalan ke ruangan, semua orang mulai berkedip dan Rich mulai memanggilku bau. Peralatan kuku ada di kamar mandi dan aku lelah membersihkan kotoran dari bawah kukuku dan hanya mengunyahnya saja. Aku menangis sambil mengunyah serpihan dari manicure cantikku yang dulu ada. Malam itu aku menyesali yang telah kulakukan. Jangan pernah menaruh tangan kotormu di mulut. Aku mendapatkan diare parah. Yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Kurang dari sebulan, jerawat dan noda aneh mulai muncul di sekujur tubuhku. Dan rambut indahku rontok seakan rambutku menipis dan aku akan mendapatkan kebotakan. Aku tidak lagi menjadi Goldie. Aku menjadi si bau. Di bulan kedua, orang tuaku tidak bisa menghadapinya dan menyuruhku untuk tinggal di tenda di halaman. Bahkan jendela yang terbuka lebar dan udara segar tidak menyelamatkanku dari bau. Aku harus bersembunyi dari hujan supaya tidak kalah taruhan dan makan di jalan seperti anjing. Aku hampir mencapai garis finish dan Rich tidak bisa menghadapi kekalahan. Dia memutuskan untuk berbuat curang. Dia pergi ke halaman dengan sebuah cermin, memberikannya padaku dan berkata, "Teman-temanmu akan tiba di sini dalam 1 jam. Kamu yang putuskan." Dan melempar kunci kamar mandi ke tanah. Aku melihat diriku di cermin dan muntah. Tuhan, apa yang terjadi padaku? Aku benar-benar seperti telah hidup di jalanan. Dasar kamu si bau yang kotor. Aku mengambil kunci dan lari ke kamar mandi. Tapi itu sedang terpakai, ayahku sedang mandi. Aku berlari ke kamar,
dan mengunci diriku. Tapi seketika saat aku berpaling, tiba-tiba aku melihat sebuah flash dari kamera dan Rich tertawa senang. Antara kamu pergi ke kamar mandi sekarang juga, atau sebuah foto dari si bau Goldie akan muncul di sosial media. Kamu tidak akan bisa mencuci reputasimu sesudahnya. Dan aku akhirnya menyerah. Seperti Epiphany, aku menyadari bahwa tidak peduli bagaimana aku terlihat. Yang penting adalah apa yang ada di dalam diriku. Dan aku adalah Goldie. Rich tidak ragu untuk membayar biaya kuliahku dengan kemenangannya, yang mungkin tidak ada sama sekali. Dan melainkan berterima kasih padanya, aku menuntut lebih. Tuhan, aku sangat malu. Ya, tentu saja dia bukan orang suci, tapi dia jelas bukan orang jahat, seperti yang aku kira selama ini. Sebagai sebuah kejutan perpisahan, ayahku memberikanku mobil. Ternyata kemenangan terbesar adalah kemampuan untuk menerima kekalahan. Pernahkah kamu bertaruh? Beritahu kami di komentar. Dan juga subscribe ke channel ini. Like, dan jangan lewatkan cerita baru lainnya. Hai, aku Grace dan aku 19 tahun. Apa orang tuamu tinggal bersama? Orang tuaku bercerai dan setelah itu, ibuku tidak menjadi dirinya sendiri dan aku tidak tahu cara menolongnya. Sampai teman sekelasku melangkah. Tonton sampai akhir dan temukan bagaimana seorang teman menjadi ayah tiriku. Setahun belakangan, semua yang kupikirkan adalah pergi berkuliah. Semuanya siap, kecuali satu hal. Ibuku. Tahun lalu semuanya baik-baik saja. Tapi setelah ayahku pergi dengan seorang gadis yang sedikit lebih tua dariku, ibuku tidak bisa melupakannya. Dia memasukkan ide bahwa hidupnya telah berakhir. Bahwa itu sudah terlambat untuknya merubah apapun. Dan kapan dia bisa menjadi wanita yang pintar dan cantik jika dia menghabiskan waktu di dua pekerjaan untuk menghidupi diri? Aku terkadang marah ketika aku berpikir tentang ayahku yang meninggalkan kami tanpa uang. Dan lalu aku bermimpi bahwa ibuku akan menemukan pria tampan kaya yang bisa membuatnya jatuh cinta lagi dan menyelamatkan kami dari masalah finansial kami. Dan aku bisa berkuliah dengan damai. Jika saja itu mudah. Semua berawal biasa. Hanya di satu titik, ketika sepertinya hal sangatlah buruk, makan malam muncul di atas meja. Dan tagihan listrik dan air terbayarkan. Aku menjadi lebih dan lebih curiga. Pernahkah kamu bertanya pada orang yang jawabannya tidak ingin kamu dengar? Ibuku bingung dengan pertanyaanku, lalu marah. Dan lalu dia dengan tangis menjelaskan bahwa dia hanya mengambil sedikit apa yang sudah dia tabung untuk kuliahku. Aku sangat marah. Aku rasa jika ibuku berkata jujur bahwa aku mungkin tidak bisa berkuliah setelah perceraiannya, itu akan lebih mudah untukku. Tapi aku sudah bermimpi untuk berkuliah sepanjang tahun. Dan aku tidak bisa lebih marah tanpa penyesalan karena aku merasa kasihan pada ibu. Tapi aku merasa kasihan pada diriku juga. Aku berusaha untuk tidak menekan ibuku. Tapi tetapan bersalahnya membuatku terkadang lebih marah. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kami. Ketika rezeki datang, ibuku dipekerjakan dan kali ini bukan sebagai tukang bersih-bersih. Seorang pengusaha muda berkata bahwa pengalaman ibuku di bisnisnya akan tak tergantikan. Pengusaha muda itu membuat ibuku berpaling. Yang kudengar hanya Kevin ini, Kevin itu. Kevin menawarkan promosi. Kevin membelikanku kopi. Kevin adalah anak baik. Kenapa kamu tidak berteman lagi dengannya? Aku bersumpah, sampai belakangan ibuku bertanya, aku tidak menyadari itu adalah si Kevin. Kamu tahu, semua orang memiliki teman sekelas yang terlalu baik. Aku tidak tahu kenapa dia bersekolah di sekolah umum paling biasa dan tidak ke boarding school privat dengan sebuah lapangan tenis. Dia memiliki orang tua yang kaya. Aku tidak pernah berteman dengannya. Aku hanya menolongnya dengan tugasnya beberapa kali. Dan sekarang orang tuanya memberinya sebuah perusahaan. Seperti anak-anak yang diberikan sebuah set mainan. Kemarahanku akannya semakin kuat. Dan rasa malu. Aku sejujurnya lebih memilih ibuku menggosok lantai di restoran daripada menjilat bekas teman sekelasku. Bagaimanapun seperti ibuku, Kevin tidak memberiku banyak alasan untuk membencinya. Kebalikannya, dia memberi ibuku sebuah tumpangan, lalu membiarkan dia pulang lebih awal. Selalu berkata halo padaku, seorang gentleman. Dan ibuku mengagumi kegagahannya. Matanya bersinar secara misterius dan itu tidak baik.
Aku pikir awalnya ibuku berusaha untuk menegurku karena bekerja lebih sedikit dan masih marah akan uang yang dihabiskan. Di sini seorang anak laki-laki asing lebih baik padanya daripada anak perempuannya. Dan lalu ibuku menyebutkan untuk mengundang Kevin berkunjung untuk menghabiskan waktu bersama. Dan aku merasakan pukulan ibuku tidak berusaha mempermalukanku. Ibuku berusaha menjodohkanku dengannya. Untuk menjual anaknya ke seorang teman sekelas yang kaya, membayar hutangnya, membayar perkuliahan, itu seperti adegan dari kisah cinta yang buruk. Aku jijik dengan pernikahan yang didasari sebuah kenyamanan. Bahkan dengan pria paling baik di dunia. Dan itu Kevin, tidak mungkin. Akhirnya aku membentak ibuku dan berkata bahwa jika dia sangat menyukai Kevin, mereka harus menikah. Ini menyerangnya. Ibuku merona dan aku juga merasa malu. Kita berdua lelah dan ibuku hanya khawatir tentang kuliahku sepertiku. Dan aku membentaknya. Jadi aku menyarankan untuk melupakan semua masalah dan menghabiskan sebuah malam dengan bersantai. Seperti pergi ke bioskop. Jadi kita ke sana, dan kamu tahu apa yang kulihat segera setelah kita masuk ke bioskop? Benar, si kaya Kevin. Mataku berkilat dan aku hampir memberitahu ibuku apa yang aku pikirkan tentang dia yang berusaha menjodohkan kami. Tapi, apa dia sama terkejutnya denganku? Apa ini adalah kebetulan? Ternyata ibuku sudah membicarakan banyak tentang film ini. Sampai Kevin memutuskan untuk melihatnya. Dan mereka mulai mendiskusikan karya lain dari sutradaranya, tepat di depanku. Pernahkah kamu menemukan dirimu menjadi orang ketiga ketika kamu tidak mengharapkannya? Kevin yang adalah seorang gentleman membayar untuk tiket kami. Dan lalu bersikeras untuk pergi ke kafe. Dia yang bayar tentu saja. Jadi dia bisa melanjutkan percakapan menarik dengan ibuku. Kamu tahu, jika itu hanya sebuah percakapan, lalu aku harus menelepon semua mantanku dan berkata pada mereka bahwa kita hanya berbicara. Kevin berkedip dan memujinya. Ibuku tertawa dan memutar rambutnya dengan jarinya. Aku mati karena malu. Tuhan, Bu, siapa di sini yang berumur 19 tahun yang seharusnya bertingkah seperti ini? Bisakah kamu membayangkan mimpi buruk apa ketika ibumu dengan berani menggoda bekas teman sekelasmu? Dan bayangkan perasaanku ketika dia tiba-tiba mengundangnya ke rumah desanya. Dia berkata di sana akan ada pesta barbecue. Dan semuanya itu terdengar seperti awal dari film horor. Bu, tidak. Ibu? Ya. Ibuku akan pergi keluar kota seolah itu adalah sebuah kencan. Dia menata rambutnya, make up, dan memakai gaun yang jelas bukan untuk umurnya. Itu membuatku gila. Mungkin ibuku kehilangan akalnya dari stres. Itu kembali dan kembali lagi ke pikiranku sepanjang perjalanan. Tentu saja aku tidak bisa membiarkan ibuku pergi sendiri. Dan untuk alasan baik, di sana tidak ada pesta barbecue. Di sana tidak ada orang di rumah kecuali kami dan Kevin. Jadi kenapa dia mengundang ibuku ke sini? Aku dialihkan dari pikiranku di kolam renang. Aku hampir tertidur di air. Dan tidak menyadari bahwa ibu dan Kevin tidak ada untuk waktu yang lama. Dengan sebuah perasaan buruk, aku pergi mencari mereka. Hal terakhir yang aku harapkan adalah melihat mereka di pekarangan, berdansa. Mereka terlihat sangat tulus dan jatuh cinta. Aku merasa bulu kuduku berdiri. Oke, ibu mengalami trauma setelah perceraiannya. Hal ini terjadi, tapi Kevin, dia 20 tahun. Apa yang bisa dia temukan dalam ibuku? Aku memutuskan bahwa Kevin harus menjelaskan. Malamnya aku menyarankan Kevin bahwa kita membuat makan malam bersama, jadi ibuku bisa bersantai. Segera setelah kita sendiri, aku mengarahkannya ke sudut meja. Aku mengingat 2 tugas sekolah itu dan mendesah dengan romantis. Berkata bahwa mereka adalah kencan pertama kami, dan aku sudah menyiapkan kencan ketiga malam ini di tamannya. Rencananya simpel. Aku akan menemui Kevin di bawah semak mawar romantis, dan jika dia terjebak dengan penampilan seksualku, aku akan mencakar wajahnya karena menyakiti perasaan ibuku. Dan jika dia tidak datang, ya, aku tidak mau memikirkannya. Aku duduk di bawah semak mawar dan berdandan. Aku bahkan mencuri beberapa makeup ibuku. Aku tidak membawa milikku, karena aku bukanlah orang yang berkencan. Kevin terlambat dan aku semakin marah setiap menitnya. Jika dia tidak datang, apa ini berarti dia mencintai ibuku? Sebuah suara dari semak dan sebuah tangan di bahuku mengejutkanku dalam lamunanku. Kevin, akhirnya, tanpa berpikir aku berpaling dan melemparkan diriku.
Hal yang baik itu bukanlah tonjokanku, tapi di leher. Karena itu adalah ibuku. Untuk sementara, aku pikir aku ada dalam skandal. Bahwa sekarang ibuku akan menuduhku mencuri pacarnya dan memintaku menjelaskan rencana licikku. Tapi, ibuku mengenalku lebih baik dari aku duga. Dengan hati-hati tapi sangat halus, ibuku berkata padaku bahwa dia dan Kevin memiliki hubungan untuk beberapa bulan. Dan bahwa dia memiliki rasa percaya akan pria muda ini, setidaknya lebih dari apa yang dia miliki di ayah biologisku. Dan lalu Kevin datang dari bayangan, mengedip padaku, berlutut dan menyerahkannya sebuah cincin. Ketika mata ibuku dipenuhi dengan tangis dan dia berteriak seperti gadis yang gembira, aku menyadari bahwa itu sangatlah salah untuk terlibat di semua hal ini. Itu tidak buruk bahwa ibuku terlihat sangat bahagia di sebelah Kevin. Aku bisa berkuliah besok. Dan jadi aku pergi. Aku sangat ingin untuk berkata tidak ketika Kevin memberiku uang. Tapi dia memaksa. Dia berkata bahwa dia memiliki hak untuk berinvestasi di masa depanku sebagai ayah tiri. Apa yang bisa aku katakan? Tidak ada yang salah. Subscribe ke channel ini, jadi kamu tidak akan ketinggalan cerita baru. Hai, aku Roxy dan aku berumur 14 tahun. Pernahkah kamu bermimpi melakukan sesuatu yang heroik? Bagaimana jika dalam mengejar kehormatan dan pengakuan publik, kamu menabrak seseorang dengan mobilmu? Tonton videonya sampai akhir dan kamu akan belajar bagaimana aku hampir menghancurkan hidupku dan karir polisi kakakku karena aku ingin menyombongkan diri. Aku hidup dengan orang tuaku dan aku memiliki kakak laki-laki, Sherwood. Dia seorang polisi. Aku menyayanginya karena dia membuat mimpiku menjadi kenyataan. Ya, kriminologi sangat menarik dan setiap hari setelah bekerja, aku meminta kakakku untuk memberitahukan padaku tugas selanjutnya. Aku banyak membaca tentang berbagai jenis kejahatan, terutama detektif. Mereka sangat teliti dengan psikologi dari kriminal dan motif yang sesungguhnya. Tentu saja, setiap polisi harus tahu bagaimana mengendarai mobil, dan aku sering meminta kakakku untuk mengantarku keluar dari kota dan melatihku. Suatu hari, aku juga akan menjadi seorang polisi. Jadi, suatu hari aku mendapat sebuah kesempatan. Kita mengetahui bahwa tetangga kami hampir dirampok di malam hari, tapi alarmnya mati, dan pencurinya berhasil lolos dari tempat kejadian. Seketika aku memiliki ide brilian untuk memimpin pengintaian di rumah mereka. Untuk apa? Awalnya, perampokan berusaha untuk mencoba perampokan yang kedua, karena dia tidak menyelesaikan apa yang dia mulai. Dan sekarang itu seperti sebuah kesenangan dan masalah kehormatan untuknya. Dan yang kedua, kakakku akan menghargai keberanianku dan pengetahuanku. Dan dia akan mengajakku ke petualangan lain sebagai hadiahnya. Dan suatu hari dia akan mendukung pilihan karirku. Pernahkah kamu mengambil resiko atas tujuan mulia? Bagikan di komentar. Aku menunggu sampai tetangga tersebut pergi bekerja, dan aku berjalan ke halaman. Oh, jika mereka tahu betapa besar resikoku untuk menolong mereka, aku bersembunyi di semak-semak dekat jendela, sedekat mungkin dengan rumahnya. Tapi setelah beberapa jam, aku sangat bosan. Betapa sulitnya itu untuk petugas polisi untuk duduk di semak seharian, bukan hitungan jam. Awalnya aku bermimpi menjadi pahlawan dan menangkap penjahat. Ketua polisi akan memberikanku sertifikat penghargaan dan bahkan mungkin medali untuk keberanian. Lalu aku terhipnotis oleh smartphone-ku. Aku sangat terperangkap sampai aku tidak menyadari ada seorang karakter mencurigakan yang datang ke pintu rumah. Dia bertingkah aneh, melihat sekitar, menghindari untuk terlihat. Di saat itu aku merasakan aliran panas di dadaku, dan perutku mulai menjadi dingin. Hatiku berdegup, dan telapak tanganku sangat basah sampai smartphone-ku hampir terlepas. Saat aku mulai merekam, bagaimanapun kamera adalah bukti langsung dari kejahatan yang dilakukan. Penjahat itu cerdik, dia datang sebagai tamu biasa. Dia pergi ke pintu depan dan membunyikan bel. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada orang di rumah, dia pergi mengelilingi rumah beberapa meter dan penjahat itu akan menemukanku. Aku sangat takut dia akan melihatku. Aku bahkan berhenti bernapas dan mataku menjadi gelap. Tapi penjahat itu berhenti di pipa pembuangan dan memanjat ke jendela. Sekarang itu jelas bagaimana dia bisa masuk ke dalam. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan menghubungi polisi. Tapi sebelum aku menekan tombol panggilan, penjahat jatuh dari pipa dan jatuh beberapa meter dariku. Lalu alarmnya mati.
dan pria ini berteriak di sebelahku. Aneh, tapi untungnya aku dengan cepat bertindak. Aku kabur dari tempat persembunyianku dan lari ke korban. Dia kesakitan, berteriak, meminta ambulans. Alarm berbunyi sangat kencang sampai dalam semenit kakakku ada di sebelahku. Sherwood segera menghubungi markas dan berkata bahwa dia yang akan membawa pria malang itu ke markas. Tentu saja aku memohon untuk membawaku bersamanya, karena akulah yang menangkap penjahatnya dan punya bukti video. Selain itu, aku adalah saksi kunci di kasus ini, dan dia tidak bisa melakukannya tanpaku. Dia tidak bisa membantah argumen itu, dan setelah 10 menit, kami bertiga berkendara dengan mobil. Di perjalanan, kakakku bertanya pada si penjahat siapa namanya, dan kenapa dia melakukan ini di siang hari. Jawaban yang aku terima adalah sebuah kejutan. Ternyata Charlie ini bukanlah penjahat, tapi mantan pacar dari tetangga kami. Ini adalah kedua kalinya dia berusaha untuk meninggalkan pesan cinta di jendela, memohon pengampunannya. Dia tidak mempunyai intensi untuk mencuri apapun, dan hanya takut terlihat oleh ayah mantannya. Aku bahkan tidak berpikir bahwa dia bukan penjahat, atau orang aneh yang sedang ditangkap. Bisakah kamu bayangkan, Charlie bukan seorang penjahat, tapi seorang pecundang. Karena pecundang ini, aku akan menjadi bahan tertawaan, dan aku bukan seorang pahlawan untuk kakakku, atau seluruh departemen polisi. Kriminal menyedihkan itu masih tinggal di departemen sampai situasinya diklarifikasi, dan Sherwood dan aku pulang ke rumah. Aku baru mau mengeluh ketika radio mengumumkan bahwa ada perkelahian dengan seorang pengedar narkoba di jalan berikutnya, dan semua orang yang bertugas diharapkan segera tiba di tempat kejadian. Kakakku melompat dari mobilnya dan dengan keras kepala berkata padaku untuk tidak bergerak sampai dia kembali. Tapi tentu saja aku dipenuhi rasa penasaran. Sebuah situasi serius berada sangat dekat. Penjahat sebenarnya bisa kabur dan bersembunyi di suatu tempat, dan ini tidak bisa dibiarkan. Ya, aku mungkin tidak banyak membantu, tapi aku bisa mengingat kemana dia pergi. Hanya sedikit mengintip. Jika kamu tahu bahwa kamu harus bertindak dan kamu dilarang untuk melakukan apapun, apa yang akan kamu lakukan? Bagikan di komentar. Aku ingin melihat bagaimana Sherwood bisa mengatasi penjahat, khususnya karena semuanya terjadi tepat di sini. Aku menyalakan mobilnya dan menyetir beberapa meter ke sudut, tapi tidak ada seorang pun di pandangan. Sesaat kemudian, kakakku muncul tepat di depan mobil. Aku sangat dekat dengannya, sampai mereka hampir melihatku. Sebuah perasaan ketakutan menghantui kepalaku. Aku harus kembali ke sudut dan menundukkan kepalaku. Tapi ternyata adrenalin memenuhi otakku, dan bukannya bergerak mundur, aku maju dan menginjak gas. Di saat ini, seorang pria lari ke arahku. Aku menabraknya dan dia terjungkir balik di depan bumper mobil dan jatuh beberapa meter di depannya. Aku menutup mataku, semuanya terbang di sekelilingku. Aku berhenti mendengar. Kakakku meneriakkan sesuatu, tapi aku tidak mengerti satu kata pun. Pria itu terbaring di lantai. Dia menjadi pusat perhatian. Bernapas atau tidak? Hanya itu hal yang ingin ku ketahui. Lalu kakakku berlari ke suatu tempat. Sebuah ambulans tiba. Pria itu ditaruh di tandu dan dibawa pergi. Jika mereka tidak menutupinya dengan kain, berarti dia hidup. Lalu aku merasakan guncangan ketika Sherwood mengguncang pundakku. Dari teriakan tidak jelasnya, aku tahu bahwa aku telah menabrak pengedar narkobanya, dan sekarang kakakku akan memiliki masalah di tempat kerjanya. Dia tidak hanya bisa diberhentikan dengan tidak hormat, tapi juga bisa masuk penjara karena ceroboh. Sudah pasti patroli lain segera tiba setelahnya dan menjemput Sherwood, tapi mobil hancur tetap tinggal di mana tim lab kejahatan mengerjakannya. Aku berjalan pulang. Pikiranku berenang di kepalaku. 2 percobaan untuk berpartisipasi dalam petualangan polisi gagal satu setelah yang lain dengan tidak hormat. Aku hampir membunuh seorang pria. Kakakku akan kehilangan pekerjaan favoritnya, pekerjaan hidupnya. Dan dia bisa masuk ke penjara atau didenda besar, dan keluarga kami tidak punya cukup uang, dan itu salahku. Aku tidak berhak pulang ke rumah. Aku berputar dan pergi ke markas polisi untuk menyelamatkan kakakku. Aku harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki situasinya. Aku hampir menerobos bangunan, bergegas melewati security, dan dengan tangisan dan liur berlari ke kantor. Tepat di lorong pintu aku mengakui bahwa itu semua adalah salahku, dan kakakku sudah menyuruhku untuk tinggal di mobil, dan aku tidak mendengarkannya.
dan berkendara di sekitar sudut. Ini membuatku semakin gugup dan aku berlutut, memohon untuk melepaskan kakakku dan menghadiahiku layanan komunitas dan hukuman apapun. Ketika aku sadar, aku melihat Sherwood duduk di mejanya di kantor. Dan pegawai lain melihatku seolah-olah aku ini hantu. Ternyata Sherwood sudah dipanggil oleh otoritas dan semuanya sudah diselesaikan kurang lebih secara normal. 1 penalti dan beberapa giliran kerja tambahan. Betapa membahagiakannya. Ketika aku mengelap air mataku, koleganya menghampiriku dan mulai menyemangatiku. Dan kakakku bercanda dan berkata bahwa aku masih harus dididik kembali. Aku setuju, rasa penasaran dan kebodohanku bisa 2 kali berakhir tragis. Bagaimana jika penjahat sungguhan masuk ke lingkungan dan melihatku? Bagaimana jika pengedar narkoba mati di bawah rodaku? Sangat buruk. Bagaimana aku bisa melanjutkan hidup? Setelah semuanya, aku banyak berpikir, dan aku tidak yakin jika aku ingin menjadi petugas kepolisian di masa depan dan menaruh diriku dalam bahaya seperti ini setiap hari. Kamu harus memikirkan profesimu lebih detail. Untuk pengedar narkobanya, aku merasa bersalah untuknya, karena aku menabraknya dan menyebabkan banyak kesakitan. Tapi Sherwood berkata bahwa dia sudah membaik, dan bahwa kesalahanku tidak akan menyelamatkannya dari penjara. Apa kamu menyukai ceritaku? Aku akan senang menerima like, subscribe ke channel kami, dan klik tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan episode baru. Semoga harimu baik. Hai, aku Dayan, aku 16 tahun. Apakah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan terjadi dalam hidupmu? Sesuatu yang kamu pikirkan. Jika aku memberitahu seseorang, mereka akan berpikir aku gila. Itu tepat apa yang terjadi padaku. Suatu hari barang-barangku mulai menghilang, dan kemudian muncul dalam bentuk yang sangat aneh. Tonton video ini sampai akhir, dan cari tahu bagaimana hal-hal yang hilang membuatku gila. Orang tuaku dan aku tidak pernah akur. Mereka sangat perhatian. Terlalu perhatian. Terlalu protektif sejujurnya. Aku selalu ingin bebas. Saat aku 16 tahun, kita mencapai sebuah kesepakatan. Orang tuaku menabung sedikit dan mengirimku ke boarding school. Sebelum pergi, ada banyak skandal dan janji yang akan aku rangkul pada kesulitan pertama. Dan aku bersumpah bahwa iblis itu sendiri mungkin datang padaku di tengah malam. Dan itu masih lebih baik daripada ibuku membaca buku harianku. Dan kehidupan bebasku dimulai. Walaupun bebas adalah kata yang kuat, jadwal sekolah bahkan lebih ketat daripada di rumah. Dan teman sekelasnya... Jujur saja, aku tidak pernah populer di antara teman-temanku. Seorang geek dengan orang tua yang terlalu protektif dan tidak bisa meninggalkan rumah sendirian pada usia 16. Apa kamu tahu perasaan itu? Ketika sepertinya semua orang di sekelilingmu diam-diam mentertawakanmu. Itu bagaimana perasaanku. Dan sekolah barunya tidak berbeda. Sejak hari pertama, aku tidak berhasil dengan teman sekelasku. Mereka sudah berada di sini hampir sejak teman kanak-kanak. Dan aku masih baru. Canggung, dan aneh. Aku bercanda asal, berdebat tentang hal-hal kecil. Segera semua percakapan berhenti begitu aku mendekat. Dan kursi kosong di meja di perpustakaan dan ruang makan menghilang di bawah tas dan tumpukan buku. Seolah-olah secara tidak sengaja. Satu anak perempuan, Clara, bertanya untuk menyalin tugas sejarahku. Dan aku setuju, supaya tidak menghancurkan hubungannya. Apa pendapatmu? Kita berdua mendapat nilai yang buruk. Belakangan, aku mengetahui dari teman sekamarku bahwa gadis ini adalah semacam ratu lokal, dan F menjadi hukuman mati sosialku. Sekarang tidak ada yang bisa berbicara denganku tanpa menjadi orang buangan. Ya, setidaknya di sana tidak ada orang tua yang bernapas di bawah leherku. Popularitas tidak terlalu menarik minatku. Itu perlu untuk mengejar materi, agar tidak dikeluarkan dari sekolah karena kegagalan. Untuk kegembiraan ibu dan ayah. Aku terus memperhatikan buku-bukuku, dan sesekali aku menabrak tiang tembok, atau meletakkan cangkirku melewati meja. Pantas saja aku tidak menyadari barang-barang aku menghilang. Aku tidak tahu kapan itu bermula, tapi hal pertama yang aku sadari adalah bahwa bolpennya menghilang setelah beberapa minggu di sekolah. Aku menaruhnya di meja dekat jendela di ruangan yang kosong total, membalikkan badan untuk beberapa menit, dan itu hilang. Sungguh hal yang aneh, pikirku. Dan aku sangat terkejut karena aku memberitahu tetanggaku ketika dia kembali. Bersama-sama kita mentertawakannya dan melupakannya.
Tapi lalu atasanku menghilang. Aku segera memikirkan tetangga itu dan memintanya untuk mengembalikannya. Tetangga itu bersumpah bahwa dia tidak mengambil apapun dan menawarkan untuk mencarinya di sekolah. Seolah-olah aku bisa menanggalkan pakaian di koridor. Dan hal teranehnya, atasannya ditemukan keesokan harinya di lemariku. Semuanya ditutupi lipstik. Yang bahkan tidak kugunakan, yang tidak kumiliki. Kamar kami terkunci, tidak ada yang melakukannya kecuali si tetangga. Dan kita bertengkar hebat. Pada akhirnya, aku menuntut agar kami dipindahkan kembali. Aku bangun keesokan harinya dan sandalku tidak ada di kamar. Oh, mereka ditemukan ketika tim lacrosse pergi latihan. Bagaimana sepatuku berakhir di lapangan, di atas rumput dan lumpur? Aku tidak bisa menyalahkan tetanggaku. Lalu bagaimana jika aku pergi jalan-jalan di malam hari dan memutuskan melepas sepatu di tengah lapangan olahraga? Mungkin aku tidak berjalan karena aku bekerja keras di sekolah. Aku membayangkan menelepon orang tuaku dan memberitahu mereka bahwa aku mengalami masalah dengan kepalaku. Segera setelah aku lari dari rumah. Tidak, orang tua pasti tidak tahu. Barang-barangku terus menghilang. Berat tersangkut di saluran pembuangan kamar mandi. Buku teks aljabar yang hilang sehari sebelum ujian dan ditemukan di pagi hari dengan halaman-halamannya diolesi selai dan selai kacang, seperti sandwich. Aku berusaha untuk mengunci pintu loker dengan tali. Aku berusaha untuk meminum obat tidur. Barang tetap hilang. Akhirnya penampilan gugupku diperhatikan oleh orang lain. Guru dengan lembut berbicara tentang kesulitan adaptasi. Teman sekelasku berbisik di belakangku. Beberapa kali aku mendengar sesuatu seperti, hantu tidak menyukainya, dari sudut telingaku. Dan itu tidak membantu suasana hatiku. Berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutanku, aku bertanya pada perpustakawan jika dia tahu suatu legenda yang berkaitan dengan sekolah ini. Oh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, hanya legenda sekolah tentang roh pendendam yang memburu orang yang tidak disukainya sampai mati. Kisah anak-anak. Sebuah cerita anak-anak. Mencuri barang-barangku dan merubahnya menjadi entah Tuhan tahu apa. Apakah kamu percaya pada hal supernatural? Aku selalu mengira aku seorang materialis. Tapi disinilah aku mulai percaya bahwa hantu mengincar darahmu. Aku pasti telah ketakutan karena aku berpikir, kenapa tidak berbicara langsung dengan roh ini? Jadi suatu malam, aku meletakkan garam di lingkaran, menyalakan lilin, melakukan segala sesuatu seperti di film, dan mempersenjatai diri dengan piring dan papan oija buatan sendiri. Tidak ada yang terjadi. Apa yang aku harapkan? Aku sangat lega sehingga aku tidur sepanjang malam dengan tenang, tepat di lantai. Dan di pagi hari, aku mulai membersihkan kekacauan itu. Pemimpin asrama memperhatikanku dengan sisa-sisa lilin dan aku mendapat banyak masalah. Aku menggosok lilin dari lantai di bawah pengawasannya. Dan dia mengomel bahwa gadis-gadis sepertiku seharusnya tidak takut pada hantu, tetapi pada orang yang hidup, maniak misalnya. Aku tidak menyadarinya saat itu, tapi malamnya, gaunku yang hilang dipotong menjadi pita, tertata rapi di atas tempat tidur. Aku melihatnya dan berpikir, bagaimana jika lawanku adalah darah dan daging? Gedung sekolah itu sangat tua. Kamu tidak pernah tahu berapa banyak lorong rahasia yang ada. Ya, setidaknya ada ventilasi. Ini bukan masalah tidur. Aku memegang telepon di tanganku, siap untuk menghubungi nomor darurat segera setelah aku mendengar suara apapun. Imajinasiku membayangkan penyiksaku menunggu saat yang tepat untuk menyerangku dari sudut yang gelap. Tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku memejamkan mata saat subuh hanya untuk beberapa menit. Dan ketika aku membukanya, cincin perakku hilang dari meja samping tempat tidur. Ini adalah yang terakhir. Aku menangis. Aku menutup jendela dan mengunci pintu depan dari dalam. Dan aku tidak pergi ke kelas. Jenis tugas apa yang bisa aku lakukan ketika aku diburu? Sebagian dari diriku tahu bahwa aku akhirnya menjadi gila. Tetapi tubuhku tidak mau mendengarkan. Bahkan ketika mereka mulai mengetuk pintuku, awalnya teman sekelas, kemudian pemimpinnya, dan akhirnya kepala sekolah. Aku hanya menjawab dengan suara serak bahwa mereka semua adalah pembohong. Dan aku tahu bahwa mereka dikirim. Ya, aku tidak baik-baik saja. Mereka akan membuka pintu dengan kunci pemimpinnya. Tapi pemimpin tidak dapat menemukannya. Kemudian mereka memutuskan untuk mendobrak pintu. Aku terus mengantuk. Saat itu hari ketiga hampir tanpa tidur. Lalu aku mendengarnya. Suara orang tuaku. Aku bahkan mengira itu adalah bagian dari mimpi. Sampai ayahku mulai menggedor pintu.
Suara itu akan membangunkan orang mati. Aku tidak pernah lebih bahagia melihat orang tuaku yang pemaksa dan terlalu protektif daripada sekarang. Aku menceritakan tentang semua yang telah terjadi selama beberapa minggu terakhir, dari pengabaian teman sekelasku hingga maniak yang menginginkan darahku. Guru dan orang tuaku saling memandang. Skandalku, perilaku anehku, sekarang gangguan saraf ini. Aku akan berpikir aku gila jika bukan karena barang-barangku yang rusak. Aku tidak bisa menghancurkannya sendiri. Atau bisakah aku? Mungkin aku akan meninggalkan sekolah dan langsung pergi ke bangsal jiwa, jika bukan karena pemimpinnya. Awalnya kita mendengar jeritan, lalu kita melihatnya menyeret telinga Clara. Ternyata pemimpinnya menemukan kunci cadangan dalam barang-barangnya. Clara adalah keponakannya, dan ini bukan pertama kalinya dia mengambil kunci bibinya untuk leluconnya, tapi pertama kali dia akan mendapatkan beberapa. Aku menyarankan agar dia memperbaiki situasi dengan mengembalikan cincinnya, dan dia menatapku dengan tatapan paling naif di dunia. Cincin apa? Apakah dia masih menyangkal sekarang? Aku baru saja akan mengepalkan tinju padanya ketika ibuku memanggilku. Seekor gagak duduk di jendelaku. Dia butuh beberapa akrobat untuk sampai ke sarangnya di pohon. Tapi ada cincin, pena, dan beberapa benda kecil lainnya. Bukan hanya milikku, karena barang-barang gadis lainnya hilang, membuatku merasa seperti santai yang sangat aneh. Aku pulang ke rumah untuk akhir pekan, dan memperbaiki kondisi mentalku dengan mandi busa dan kue coklat besar. Dan kemudian aku kembali. Karena baik hantu atau maniak, atau bahkan teman sekelas yang lebih berbahaya, tidak akan menghalangiku untuk belajar. Tapi aku tetap akan menelpon orang tuaku setiap hari. Pernahkah kamu memiliki peran sekolah? Bagaimana mereka berakhir? Katakan pada kami di komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel kami. Hai, aku Judy dan aku berusia 19 tahun. Pernahkah kamu bertanya-tanya di mana batas antara pertemanan kuat dan hubungan yang kuat? Dan apakah itu mungkin untuk menjaga hubungan saling percaya setelah seks pertemanan? Tonton videonya sampai akhir dan kamu akan temukan apa yang akan terjadi jika kamu tidur dengan temanmu. Aku belum memiliki teman sejak aku kuliah. Aku memiliki kolega tapi kita tidak benar-benar cocok bersama. Aku ingin bersenang-senang. Aku ada di perkuliahan, kapan lagi? Dan di sekitarku hanya kebosanan. Ketika aku berpikir bahwa aku akan kebosanan, aku bertemu Lara. Kita tidak memiliki kelas bersama, tapi kita memiliki kedekatan di grup pertemanan yang sama. Semoga beruntung. Setidaknya seseorang bukan kutu buku. Kita memiliki waktu menyenangkan. Klub, belanja, maraton film saat malam. Kita pergi ke gym bersama. Suatu hari setelah latihan, aku menyarankan untuk pergi ke kafe untuk sebuah snack, untuk meningkatkan tenaga kami. Lara dengan senang setuju dan kita memiliki makanan yang enak. Tapi ketika bonnya diserahkan pada kami, dia tiba-tiba berkata bahwa dia tidak membawa uang, dan aku harus membayarnya. Aku membawanya ke sana. Apa yang harus kukatakan? Aku harus membayar untuk kita berdua. Sejujurnya, aku berpikir aku akan mendapatkan hutangnya kembali. Tapi dia terburu-buru untuk membayarnya kembali. Dan lagi. Hal berikutnya yang ku tahu, aku selalu membayar saat kita pergi ke suatu tempat. Sepertinya si ceroboh ini tidak pernah pada dasarnya membawa dompetnya. Apa kamu sering membayar untuk temanmu? Bagaimana jika itu aneh untuk menolak, tapi kamu tidak mendaftar untuk sumbangan? Bagikan di komentar. Aku yakin untuk memberitahu Lara bahwa aku tidak akan membayarnya lagi. Tapi aku tidak ingin memulai perdebatan karena hal yang mengada-ngada. Jadi aku memutuskan untuk tidak langsung memulainya. Kita duduk seperti biasanya, menonton pertunjukan, memesan pizza, dan lalu aku akan berkata padanya, aku tidak memiliki uang dan dia kali ini harus membayar. Dan jika dia tidak memiliki uang lagi, aku akan membelikan kami chips untuk terakhir kalinya. Aku pergi ke toko dan terjebak di antrian. Pria di depanku hanya memiliki sisa beberapa dolar. Dia meminta untuk dibatalkan dan mereka mengurus ini untuk beberapa saat. Aku terburu-buru dan aku cukup gugup. Jadi aku menarik kemeja pria malang ini dan menawarkannya sisa uang. Tim, ketika dia memperkenalkan diri, berterima kasih padaku dan berjanji untuk mengembalikan uangku. Ya, tentu saja, seolah aku mempercayainya. Pengemis selalu mengelilingiku. Semoga dia tidak berbohong. Sore dengan Lara berubah menjadi sampah. Awalnya semuanya berjalan sesuai rencana. Kita berkumpul dan aku mulai berpikir menjalankan plan pizzaku. Dan lalu Lara memintaku untuk meminjamkannya uang. Dan bukan jumlah yang sedikit.
Aku hanya terkejut dengan permintaan ini. Aku pikir ini adalah saatnya. Aku berkata padanya bahwa aku senang untuk meminjamkan, tapi aku tidak mengerti kenapa dia tidak pernah memberikan apapun kembali. Itu sudah beberapa bulan sejak pertama kalinya. Neraka pun terlepas. Dia menuduhku untuk tidak menjadi teman yang sebenarnya. Rakus dan egois. Ingatannya pendek. Aku mengingatkannya betapa rakusnya diriku dan bagaimana aku membayar untuknya di kafe. Membelikannya baju, dan lain-lain. Bisakah kamu berterima kasih? Akhirnya kita memiliki pertengkaran hebat. Lara berkata aku tidak terobati. Aku memanggilnya pecundang. Dia pergi membanting pintu dan aku ditinggalkan menangis. Betapa percakapan yang sunyi. Aku masih menghapus air mataku ketika Tim menghubungiku. Dia mentransfer utangnya, tapi aku tidak membalas pesannya. Jadi dia memutuskan untuk memastikan dia tidak mendapatkan nomor yang salah. Ketika dia mendengar suaraku, dia bertanya apa yang salah. Jadi aku berkata padanya langsung, bagaimana aku sangat muak akan kampus dan tidak memiliki teman. Dan tentang Lara dan uangnya. Dan dia mendukungku dan menawarkan untuk menemaniku. Itu seketika tapi aku setuju. Aku berpikir awalnya bahwa dia menyukaiku. Tapi tidak. Kita duduk di kafe untuk setengah malam. Berbicara tentang semuanya dan lalu dia yang pertama bertanya untuk Bon terpisah. Terpisah? Aku siap untuk menciumnya. Jadi sebuah kehidupan baru bermula. Kita hebat di karaoke, bertarung di bowling, bergaul dengan video games, berbelanja, memakan pizza, dan yang paling penting, semua orang membayar dirinya sendiri. Aku tidak pernah memiliki teman seperti ini dalam hidupku. Kita memiliki banyak kesamaan. Suatu kali kita menghabiskan malam di tempatku. Seri baru sedang muncul. Kita meninggalkannya untuk sebulan untuk menonton semua episodenya bersama tanpa istirahat untuk bernapas. Tim membawa sekeranjang popcorn, tapi kita dengan cepat lupa tentangnya. Ternyata serinya cukup erotis, dan kita memberhentikannya setiap beberapa menit untuk bertukar cerita dari pengalaman pribadi kami. Kita berdua memiliki cukup akan beberapa seri ini. Setelah beberapa saat, percakapan menjadi membosankan. Kita harus mengaku bahwa kita berdua sudah terbelakang dalam waktu lama. Dia dan diriku sudah lama tidak memiliki seseorang. Dan lalu dia menyarankan ide yang brilian untuk tidur bersama. Aku kaget awalnya. Kita adalah teman. Tapi lalu dia menjawab, itu adalah poinnya. Teman bisa melakukan apapun. Kalimatnya terdengar hebat. Jadi semenit kemudian aku terjun ke ranjang dengannya. Aku harus bilang tidak ada yang harus disesali. Tim pergi bergegas keesokan paginya. Tapi itu hanya sepertinya dia terlambat untuk kerja. Kita tidak menulis satu sama lain untuk beberapa hari dan itulah di mana aku merasa aneh. Sejujurnya aku tidak tahu di mana untuk memulai percakapan. Pernahkah kamu merasa seperti itu setelah satu kejadian kamu tidak bisa melihat seseorang secara sama lagi? Tim yang pertama menelpon dan menawarkan kopi. Percakapannya sangat aneh. Aku tidak tahu di mana harus memulai dan dia juga tidak membantu. Dia sulit melihat mataku. Ragu. Aku berpikir dia sedih akan sesuatu. Sesuatu yang lebih penting dari malam itu. Aku duduk mendekat, memeluknya, dan bertanya padanya apa yang salah. Akhirnya, dia hampir kabur dan membayar bonnya sendiri untuk pertama kalinya. Itu menyerangku seperti petir. Idiot ini jatuh cinta. Dia tidak menulis untuk beberapa hari dan selama hari itu, aku berpikir tentang satu hal. Dia telah menipuku. Pertemanan tentu saja. Itulah namanya. Dia sekarang akan berusaha untuk memulai hubungan. Apa aku memerlukannya? Dia membayar untukku seperti aku sudah menjadi pacarnya. Aku harusnya tahu sejak awal. Dan aku tidak akan begitu senang seseorang menghabiskan uangnya. Dan bukan aku. Kesabaranku habis dan aku menulis pertama kali dan kita setuju untuk bertemu. Aku memutuskan untuk melonggarkannya dan seketika memulai dengan keluhan. Aku berkata padanya bahwa dia telah menipuku ke tempat tidur dan dia tidak tidur denganku sebagai teman, tapi dia menipuku untuk merubah hubungan kami. Aku hanya marah karena dia tidak berusaha untuk membela dirinya sendiri. Jika dia memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa dia mencintaiku, aku mungkin akan menyuruhnya pergi. Tapi itu akan adil. Dan dia selalu berkata aku bicara tidak masuk akal. Satu kalimat yang diulang, kamu berbicara tidak masuk akal. Dia hanya tidak bisa mengatakan apapun. Itu apa yang kukira sampai dia muncul dengan versi tentang apa yang terjadi. Tim berkata akulah yang jatuh cinta padanya. Dan aku takut untuk mengakuinya karena aku tahu aku tidak akan mendapat cintanya kembali. Tidak, ini dinamakan delirium. Ternyata aku, bukan dia, hilang untuk beberapa hari dan tidak menulis. Tidak, dia bertingkah seperti kencan pertama dan tidak tahu apa yang harus dikatakan. Dia berpelukan dan aku mencoba untuk berbicara tentang hubungan. Bayangkan itu.
Ini tidak bisa ditoleransi. Aku berteriak padanya dan bahkan melempar bantal sofa padanya. Dia beruntung itu bukan sesuatu yang lebih berat. Aku tidak mengharapkan kejadian ini. Dia hanya tidak berpikir dia akan mendapatkan sesuatu dariku. Lebih buruk, dia memutuskan aku ingin bergabung dengannya dalam cinta dengan latar belakang matahari terbenam. Persetan dengannya. Aku mengusirnya pergi keluar pintu dan dia berteriak lagi bahwa aku seseorang yang bodoh. Setelah perdebatan liar, itu penting untuk langsung mandi dengan air dingin. Aku pun tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Tapi itu cukup untuk mendinginkanku. Aku berbaring dengan demam untuk beberapa hari. Tapi itu buruk karena hal lain, aku tidak ingin kehilangan tim. Kenapa aku memusingkannya? Jelas kita berdua brengsek. Tidak, dia lebih brengsek, tentu saja. Itu adalah ide bodohnya tentang seks pertemanan yang menyebabkan situasi ini. Tetap, aku tidak seharusnya berteriak seperti itu. Akhirnya dia muncul di depan pintuku seolah tidak ada yang terjadi. Dia seharusnya melakukan itu terakhir kali kita bertemu. Kesakitan hilang tanpa jejak. Dia menyeretku ke pusat perbelanjaan di mana kita bergaul selama 3 jam dan akhirnya pergi ke bagian pakaian dalam. Aku mendapatkan banyak di sana sampai aku melupakan tentang semuanya. Dan lalu dia datang di belakangku dan menyerahkanku sebuah set lingerie cantik. Dia tertawa dan berkata bahwa itu cocok untukku dan aku harus pergi ke ruang ganti segera. Ternyata aku sekarang harus mendengarkan lelucon ranjangnya darinya untuk sepanjang sisa hidupku. Ya, itu kesalahanku sendiri. Aku akan menemukan cara kembali padanya. Satu hal yang jelas, seks mungkin tidak merusak pertemananmu, tapi itu bisa lebih membuatmu bingung. Bagaimana kamu menyukai ceritanya? Jangan meninggalkanku tanpa perhatian. Berikan kami like. Subscribe ke channel kami, akan ada banyak cerita menarik lainnya. Supaya tidak ketinggalan, tekan tombol loncengnya. Aku berharap kamu memiliki hari dan teman yang baik. Hai, namaku Cora dan aku 14 tahun. Ibuku melindungiku dari para pria. Aku tidak bisa mencium mereka, bertemu atau bicara dengan mereka, atau bahkan memikirkan mereka. Pernahkah kamu mencoba untuk melawan kontrol dari orang tuamu dengan metode mereka? Tonton videonya sampai akhir dan kamu akan temukan bagaimana kehamilan tak diinginkan ini menolongku. Itu sedikit aneh bagaimana aku bertemu Matt. Tentu saja tidak ada pacaran, tidak ada pergi ke bioskop bersama. Kita jarang bersama. Kita mengambil setiap kesempatan untuk duduk bersebelahan di kantin, untuk berbicara beberapa kata di koridor, untuk berada di grup yang sama dalam kelas ilmu pengetahuan. Itu lebih seperti film mata-mata daripada cinta. Dia bahkan menulisku dari akun palsu, seperti seorang perempuan. Dan lalu Matt muncul dengan hal keren. Dia mendaftar untuk voli tepat saat aku memiliki kelas olahraga. Dan kita bisa bersama selama 2 jam sementara orang tua kami berpikir bahwa kami sedang latihan. Untuk sebulan semuanya normal. Kita hanya duduk di sana berbicara tentang hal-hal. Itu kebebasan. Tapi lalu pelatihku menghubungi ibuku. Dia berkata dia sudah lama tidak melihatku. Ibuku melakukan interogasi yang sesungguhnya padaku. Aku berkata aku lelah berolahraga. Jadi bukannya pergi ke gym, aku pergi ke mall dengan teman-temanku. Ibu menyuruhku untuk berkata pada pelatih bahwa aku berhenti dari gym. Tapi setelah pembicaraan, dia mengikutiku. Dia menemuiku dan menemaniku kemanapun. Kecuali dia tidak mau menggenggam tanganku. Apa kamu merasa bahwa orang tuamu sangat mengontrolmu? Tulis di komentar, bagaimana kamu menyadarinya? Aku menulis Matt bahwa paling baik jika kita sementara tidak bicara saat ibu mengawasi kita. Mungkin nanti dia akan melupakannya dan kita bisa bertemu lagi. Tapi dia berkata bahwa dia ingin bicara denganku dan memintaku untuk keluar ke taman bermain di belakang sekolah setelah 3 masa. Aku berkata pada Matt bagaimana ibuku mengawasiku. Dia mengangguk, mengerti, dan lalu seketika dia menciumku. Itu menyenangkan. Ciuman pertama seperti sebuah keabadian. Dan lalu aku menyadari bahwa kepala sekolah melihat kita dari jendela. Dan dia tidak terlihat menyukainya. Aku seperti pulang ke sebuah eksekusi. Aku berpikir ibuku akan menahanku di rumah sampai aku tua. Tapi tidak ada skandal di rumah.
Aku bahkan berpikir kepala sekolah tidak mengatakan apapun pada ibuku. Hanya di malam hari ibuku berkata padaku bahwa paginya kita akan pergi ke dokter untuk mengecek kesehatanku. Dia berkata orang yang bertanggung jawab akan menjaga dirinya sendiri sebelum dia sakit. Dokternya tiba-tiba adalah seorang ginekolog. Dia bertanya banyak tentang apa yang kumiliki dengan pria. Aku sejujurnya berkata bahwa aku tidak mengalami apa-apa. Dia mengangguk dan lalu mulai menjelaskan horor dari intimasi. Dengan gambar dan cerita dari kehidupan. 3 anak berumur 15 tahun. Penyakit buruk, kemiskinan, kejahatan, kematian. Wow, dia seharusnya membuat film horor. Ibuku dan aku tidak membicarakannya lagi. Beberapa hari kemudian teleponku mati. Dan Matt seharusnya menulisku. Ibuku tidak ada di rumah, jadi aku memutuskan untuk membaca pesannya dari komputer ibuku. Email ibuku terbuka dan aku hampir menutupnya, jadi aku tidak harus mengintip. Ketika aku melihat namaku di bagian subjek dari salah satu emailnya, aku bertanya-tanya siapa yang dia tulis di belakangku. Wajah familiar. Ternyata ginekolog yang sama adalah teman lama dari ibuku. Dan semua cerita horor yang dia katakan padaku adalah permintaan ibu. Ya, terima kasih, Bu. Aku dipenuhi kemarahan. Ibuku lelah mengontrolku dan memutuskan untuk menakutiku. Ya, aku tidak akan tinggal diam. Aku juga bisa menakuti ibu tercintaku jika diperlukan. Untungnya aku tahu apa yang dia takuti. Jadi Matt dan aku membuat rencana. Untuk permulaan, Matt membeli medali dengan inisial kami. Dan aku menaruh milikku dengan huruf pertama dari namanya di bawah tempat duduk ibuku. Keesokan harinya aku bertanya pada ibu jika dia lupa untuk mencuci mobilnya. Dan dia pergi ke tempat cuci mobil. Dan di sana ada kejutan yang menantinya. Dia tidak berkata apapun padaku. Tapi aku tidak bisa melihat jika rencananya bekerja. Matt meminjamkanku t-shirtnya. Dan aku menguburnya di keranjang cucian. Ibu mengecek setiap baju sebelum dia melemparnya ke mesin cuci. Jadi dia menyadari t-shirtnya. Dan lalu dia tidak menahannya. Dia membuat keributan tentang barang kotor yang ada di rumah suci kami. Ya, aku juga menggila. Maksudku, aku tidak mulai berteriak. Aku tidak akan memberikannya kepuasan itu. Jadi aku secara santai menjawab bahwa pacarku lupa setelah melakukannya. Kita sudah lama berhubungan dan sering. Lalu aku mengambil napas dalam dan menambahkan bahwa aku rasa aku hamil. Ibuku lari keluar seperti aku telah memberikannya seekor ular. Keesokan harinya aku pulang ke rumah dan menemukan Matt, dan dengan orang tuanya. Ibuku adalah seorang detektif jenius. Dia mengenali Matt dari tag di kaosnya dan menghubungi orang tuanya untuk bertemu. Dan lalu kita memiliki pembicaraan serius di ruang tamu. Matt dan aku mencoba untuk menjelaskan bahwa itu semua bohong. Bahwa kita membuat cerita tentang kehamilan. Tapi mereka tidak mendengarkan kami. Itu seperti kami menjadi tidak terlihat. Aku tidak tahu apa yang mereka setujui. Kita ditenang dari ruangan seperti itu tidak ada hubungannya dengan kami. Apakah kamu pikir itu gila saat orang dewasa mendengarkan orang lain? Tapi bukan kamu dalam mengambil keputusan. Dan lalu ibuku menyeretku ke ginekolog. Ginekolog itu. Dia menggelengkan kepalanya berkata bahwa dia sudah memperingatkanku. Aku menjelaskan padanya bahwa itu semua prank. Tidak ada kehamilan. Aku adalah perawan dan semua itu. Dia tidak mempercayainya, tapi lalu dia melihatnya sendiri bahwa itu tidak lebih dari sebuah ciuman. Dia berkata itu salah untuk berbohong. Ya, itu reaksiku. Itu tidak baik untuk berbohong. Tapi itu baik untuk membuli karena permintaan ibuku. Dan untuk memata-mataiku, mengontrol setiap langkahku. Dia ragu dan berkata, tidak ada yang dibuat-buat, semuanya nyata. Itu bukan permasalahan besar jika dia membesar-besarkannya. Lalu dia bertanya padaku dalam waktu lama bagaimana ibu mengontrolku. Dia berkata padaku bahwa ibu menjagaku dan terkadang itu melebihi batas alasan. Dokternya seperti menyadari bahwa dia telah salah.
Dia memanggil ibuku dan mereka berbicara panjang lebar. Lalu di mobil, ibuku seketika berkata bahwa dia mungkin salah. Tapi dia terlalu khawatir akan diriku. Kita berbicara banyak di mobil. Ibuku mengingat bahwa neneknya terbiasa mengawasinya. Lebih banyak dari yang dia lakukan padaku. Dulu tidak ada handphone, jadi ibuku harus selalu membayar telepon umum untuk menghubungi nenek. Nenek melarangnya juga untuk meninggalkan rumah jika roknya di atas lutut. Dan aku menjelaskan bahwa aku cukup bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan para pria. Bahwa aku hanya ingin berteman dengan mereka. Pergi ke bioskop, berbincang, tidak menyembunyikannya dari ibu. Dan lalu ada Matt, yang kurasa aku cintai. Ketika kita tiba di rumah, orang tua Matt menunggu kami. Ibu Matt berkata bahwa dia sudah memikirkannya dan kita harus menghilangkan bayinya. Itu terlalu dini untuk Matt dan aku untuk memiliki anak atau berpacaran. Mereka berkata bahwa mereka mengawasi Matt dengan hati-hati, membuatnya menelpon tiap jam, memberitahu mereka keberadaannya, apa yang salah dengannya. Dan aku yang buruk telah menggodanya, karena Matt masih sangat muda. Aku menyadari orang tua Matt sama takutnya seperti ibuku yang takut akanku. Mungkin itu berarti bahwa Matt dan aku ditakdirkan bersama. Atau mungkin orang tua kami yang seperti itu. Orang tua Matt memarahi ibu, tapi mereka menyerang sisi yang salah. Dia dengan cepat menjelaskan bahwa pertama, tidak ada kehamilan. Kedua, itu bukan urusan mereka. Dan ketiga, Matt sudah cukup besar untuk dikunci seperti seorang bayi. Hebat! Matt dan aku bahkan pergi ke cermin untuk melihat bagaimana kita seketika bertumbuh dewasa. Matt berkata rencana kami berjalan lancar. Dan orang tua kami menemukan bahasa yang sama. Ibuku berkata bahwa karena kita berpacaran, mereka harus berbaikan. Orang tua Matt menjabat tangan ibu dan lalu mereka duduk sepanjang malam meminum jus lemon dan berbincang. Matt dan aku masih berpacaran. Orang tuanya tidak lagi menyuruhnya untuk mengabari mereka setiap jam. Dan ibuku menjadi sedikit lebih rileks tentang kencanku dengan Matt. Orang tua kami memutuskan bahwa kita bertanggung jawab dan kita bisa diberikan sedikit kebebasan. Kamu mungkin bertanya apa kami benar melakukannya? Aku beritahu, ini antara aku dan Matt dan tidak seorang pun di dunia. Itu bagaimana aku menunjukkan ibuku bahwa aku cukup dewasa dan dia bisa mempercayaiku. Tentu saja itu bisa dilakukan dengan cara yang lebih halus, tapi sepertinya itu berfungsi dengan lebih jelas. Like jika kamu menyukai ceritaku. Subscribe ke channel ini, akan ada hal menarik lainnya di sini. Tekan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan apapun. Percaya orang tercintamu dan bantu mereka mempercayaimu. Semoga harimu baik.